Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, terkhusus para asatidzah, para ulama, dan terlebih khusus Abuya Anda bin Uthman hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, dan insyaallah keberkahan dalam perjalanan hidup beliau insyaallah. Masya Allah, kami sangat bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini diberikan kesempatan untuk berada di Terawas. Jalannya begitu berliku untuk sampai ke sini, tapi hasilnya begitu indah. Nikmat pemandangannya, indah tempatnya, dan nyaman untuk dinikmati. Kalau mendapatkan dunia yang begini indah saja, perjalanan yang begitu berliku, maka bagaimana untuk meraih surga dengan segala kenikmatannya? Karena itulah kemudian Nabi SAW saat diturunkan Quran surah Al-An'am ayat 153 itu, posisi paling kiri sebelah bawah di mushafnya, Inna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ini jalanku yang lurus, yang baik, ikuti ini dengan penuh kesungguhan, karena ada tasydid di situ. Tasydid itu dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, keras, kuat, ada tantangan. Makanya kalau Anda membaca kalimat dalam bahasa Arab ada tasydidnya, itu mesti 2 kali lipat, double, awal. Ada tekanan-tekanan di situ. Tapi dengan demikian fattabi'uhu, tetap semangat ikuti itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan sampai tergoda untuk menyimpang dengan jalan-jalan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengilustrasikan satu jalan membuat garis. Di sampingnya dibuat jalan-jalan lain yang berliku, yang tidak mudah kemudian untuk menuju jalan yang lurus itu. Nah, di antara jalan-jalan untuk ditempuh menuju jalan yang lurus tadi, di antara yang mempercepat adalah jalan mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, mudah bagi kita untuk meneliti jalan-jalan dan meniti menuju Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalan yang lurus ini. Dan mudah bagi kita untuk mengenali setiap persimpangan-persimpangan yang tidak harus mampir ke dalamnya. Maka disinilah kemudian para ulama-ulama kita berusaha kemudian menempuh jalan-jalan ini untuk mendapatkan bagian kemudahan memahami agamanya, yang diantara motivasinya terdapat dalam hadis Nabi SAW, tercantum dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga siapapun yang berada pada saat ini di tempat ini mendapatkan kemuliaan dari hadis yang akan kami bacakan. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqa, siapapun, kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun yadullu ala al-'ammiyah, huruf kata sambung yang menunjuk pada subjek tapi sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, muda, baligh, siapapun dia. Nabi menyampaikan man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, kemudian dia niatkan, dia rencanakan hanya untuk mempelajari sebagian dari ilmu agamanya, maka Masya Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka semua perjuangannya itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meringankan langkahnya ke surga kelak insyaallah. Anda tahu hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Darda pada siapa? Pada seorang sahabat yang pernah mendengar ada satu hadis Nabi SAW
yang tidak didapati oleh sahabat lain kecuali oleh sahabat Abu Darda yang sudah tinggal di Damaskus, di Syria. Sedangkan sahabat ini masih berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ditempuhlah perjalanan oleh beliau ini dengan segala keadaan yang sangat terbatas. Jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki, Anda bayangkan. Untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW ditempuh perjalanan. Ya, jalan kaki sampai di tujuan. Begitu mendapatkan sahabat yang dimaksudkan ditanya, "Indaka hajah?" Apakah Anda ada keperluan khusus datang pada saat ini? Kata beliau, "Uridul hadis." Sami'tu hadithan, saya ingin hadis. Saya mendengar satu hadis la ya'rifuhu illa anta, yang tidak diketahui kecuali oleh Anda. Maka dipastikan lagi oleh sahabat Abu Darda bertanya, "Indaka haja ukhra?" Apakah ada lagi selain yang ini? La faqatal hadis. Tidak, cuma hadis ini saja. Maka apa jawabannya? Disampaikanlah hadis yang sesuai dengan perjuangannya tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka antum bayangkan, sahabat Nabi dekat dengan Rasulullah, ke surganya lebih dekat dibandingkan dengan kita. Manusia-manusia takwa terbaik yang hidup di zamannya mendengar ada satu hadis Nabi SAW tidak ingin ditinggalkan oleh beliau, dikejar walaupun menempuh perjalanan dengan kakinya. Kita bukan sahabat Nabi, tidak terlampau dekat dengan Nabi, masanya terpisah jauh. Langkah ke surganya mungkin lebih jauh dibandingkan dengan para sahabat. Masya Allah. Tapi keadaan fasilitasnya diberikan luar biasa lengkapnya. Kendaraannya ada, motornya ada, sepedanya ada, kelengkapannya ada. Ustadznya datang sendiri, nerangkan sendiri, berikan beberapa hadis, direkam pula, masih akan dituliskan, dan insya Allah nerangkan sendiri, nulis sendiri, dihapus juga sendiri. Masya Allah. Kalau dengan semua itu nanti antum belum semangat untuk belajar, antum perlu diberikan fasilitas apa lagi? Karena itulah, mari kita lihat perjuangan para ulama kita. Ketika mendengar keutamaan-keutamaan ini, maka alhamdulillah ulama-ulama sepuh kita sudah mempraktekkan hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini jauh sebelum kita dilahirkan. Terkhusus di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19, kita akan berbicara ulama-ulama kita dulu, bagaimana perjuangannya dalam menuntut ilmu yang kemudian mereka praktekkan dalam dakwah saat pulang ke Nusantara. Maka ditempuhlah perjuangan mendapatkan pengetahuan yang tidak terbatas dengan lintas tempat dan waktu. Anda bayangkan. Saya berikan teori dulu sebentar ya. Ini teori Al-Qur'annya, teori hadisnya, nanti di situ ulama mempraktekkan. Dan manhaj ini nanti kita bawa pulang ke tempat masing-masing, kita praktekkan pada anak cucu kita insyaallah. Baik. Quran surah ke-9 misalnya. Ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Di tafsirnya kita bisa ambil di hadis riwayat Al-Bukhari. Antum gunakan al ya kalau menyebut Imam Al-Bukhari. Jadi bukan Bukhari dalam ilmu hadis, tapi disebut Al-Bukhari. Karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Tapi nama aslinya Muhammad. Ya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya ayang buyut Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, jadi kalau ada non-Arab misalnya datang ke Arab, itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya. Untuk menyampaikan pesan bahwa saya datang dari daerah ini, Islam sudah sampai ke tempat saya, buktinya saya masuk Islam ini. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya jadikan i nanti. Jadi Bukhara, maka menjadi Al-Bukhari. Nanti saya akan tunjukkan ulama-ulama besar kita. Ada dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada dari Palembang, Syekh Abdus Samad, dikenal dengan Syekh Abdus Samad Al-Palembangi. Ada dari Banten, Syekh Nawawi, dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada ahli sanad terakhir, Musnid Ad-Dunya gelarnya. Ya, paham hadis dengan sanadnya sampai ke Nabi, bukan cuma hafal isinya, tapi dengan sanadnya. Itu yang terakhir orang Padang, namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Termasuk nanti kita sampaikan dua bersaudara yang dimaksudkan. Ya. Ini Al-Bukhari nomor hadis 71,
di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis riwayat Abu Hurairah. Tafsir utamanya ada di hadis Muslim. Kalau antum punya kitabnya, lihat di babul Muqaddimah, di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti saya tunjukkan bagaimana redaksi dan bacaannya. Sekarang perhatikan, ini manhaj para ulama kita. Saat mereka ingin belajar tentang pengetahuan, yang dengan itu nanti pengetahuannya jadi berkah. Begitu pulang diajarkan lagi pengetahuan dan tidak terlekat dengan masa. Sampai hari ini masih tertanam pengetahuannya. Nanti ada 4 tipikal para penuntut ilmu yang disebutkan oleh para pakar sekarang. Dan para ulama ini melampaui yang 4 ini. Jadi yang kelima. 4 ini nanti kita akan cek ya. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang keempat, ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Di mau ingatnya susah gitu. Begitu disampaikan langsung lupa. Tapi manhaj yang ini akan menampilkan manhaj yang luar biasa. Yang kelima, cepat ingat dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Nanti kita turunkan. Ya. Baik. Kita turunkan dulu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Dan ketika ayat ini diturunkan, konteks perjuangannya jihad secara fisik. Ya. Tapi ketika konteks perjuangan fisik itu tidak ada tuntutannya, maka perjuangan yang lain masuk dalam kategori perjuangan jihad ini. Yang paling menarik, lihat ayatnya. Tidaklah semestinya semua orang beriman sibuk berjuang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mesti ada di antara sebagian mereka yang sibuk ta'ifah liyattafaqahu fid din. Nah, ini yang terpentingnya, liyattafaqahu fid din. Fid din. Masya Allah. Saya garis bawah ini yang paling penting. Mesti ada di antara sebagian yang sibuk ini meluangkan waktunya untuk mempelajari, memahami tuntunan-tuntunan ad-din, agamanya. Saya ingin fokus dengan cepat. Ya. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Pertama, ayat menuntut ilmu dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kanal mu'minun. Dan semua kalimat menuntut ilmu di Quran dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada Anda ayo luaskan majlis dalam hal belajar pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kalimat dimulai dengan kata iman. Bahkan ketika Allah berikan pengetahuannya diawali dengan kata iman dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita, bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, maka pengetahuannya pun ketika dicari ingin didapatkan ilmunya, maka pencarian ilmunya tidak terlepas dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum ingin belajar bedanya muslim beriman dengan yang belum beriman, semua pengetahuannya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Anda mau kerjakan apapun silakan. Ya. Anda ada yang belajar matematika, belajar fisika, termasuk ada yang belajar misalnya balaghahnya, ada yang belajar nahwunya, ada yang belajar sorofnya. Bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, orang Islam itu dia niatkan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pelajarannya saja. Sekarang, mohon maaf ya, yang belajar bahasa Arab, termasuk pelajaran agama, itu bukan cuma orang beriman saja. Sekarang sudah ada kelas-kelas di Eropa, termasuk di Amerika, yang mempelajari tentang keislaman, Islamic Studies. Bahkan referensinya lebih lengkap dibandingkan dengan kita. Di Leiden itu ada fakultasnya. Ya, di Nijmegen itu ada juga bagiannya. Kemudian di Kanada, di McGill itu ada juga. Termasuk di Amerika sekarang. Di Rusia ada. Di Jepang sudah mulai. Kami beberapa waktu yang lalu ke Tokyo, itu sudah dimulai. Bagaimana mereka meneliti tentang Islam. Jadi kalau antum belajar Quran, mereka pun belajar Quran. Antum belajar hadis, mereka pun belajar hadis. Perbedaannya apa? Kita lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya.
Ketika Anda belajar mengawali dengan iman, dilakukan karena Allah, maka apa yang muncul pertama kali? Pemberian Allah yang membedakan antara orang ikhtiar karena ilmunya saja dengan orang yang ikhtiar karena imannya. Saya berikan contoh misal. Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. Al-Qiyamah. Perhatikan, saat ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW ingin berikhtiar cepat menghafalkannya dengan kemampuan beliau. Ketika ingin cepat menghafalkan, maka beliau cepat menggerakkan lisannya. Turun ayat Quran, perhatikan kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau terlalu cepat melafazkan lisanmu, hanya keinginanmu untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun dalam jiwamu dan kami bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika kami telah bimbing bacaannya kepadamu, kamu tinggal ikuti saja. Kenapa kalimat di situ ada menggunakan qara'nahu, kami yang bimbing, bukan engkau yang capek berikhtiar? Ingin menunjukkan kesan, kata para ulama tafsir, orang-orang yang melakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan mempercepat pengetahuannya, menanamkan dalam jiwanya dibandingkan dengan dia yang mencarinya. Makanya silahkan antum cek Imam Al-Bukhari, bahkan sebelumnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya lagi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ketika mereka mencari pengetahuan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengetahuannya cepat ditanamkan dalam jiwanya. Saya berikan contoh Imam Asy-Syafi'i. Antum kenal Imam Asy-Syafi'i? Kenal di mana? Masya Allah ya. Pernah dengar ya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Masya Allah. Lahir 150 Hijrah. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Asy-Syafi'i lahir. Lahirnya di Gaza, yang sekarang banyak diblokade. Secara singkat saja, beliau pernah datang ke majlisnya Imam Malik. Hanya datang sehari lebih cepat. Imam Malik punya taklim, misal dibuka di hari Rabu, misal saja, beliau datang hari Selasa. Alhamdulillah. Saat datang hari Selasa, adabnya terhadap guru tidak mempercepat minta belajar, ditunggu oleh beliau. Tidak mengetuk pintu, tidak memohon, menunggu di depan pintu. Saat menunggu di depan pintu itu, sampai dengan keesokan harinya, kemudian Imam Malik bersiap keluar dari majlisnya, bersiap akan mulai mengajar, lalu memanggil khadimnya. Kata Imam Malik, iftahil bab, buka pintu, di sana ada seorang pemuda yang sudah menunggu. Padahal Imam Malik belum pernah keluar melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu dibuka ternyata ada Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan Imam Malik yang pertama kali dikatakan, ya, madza turid? Apa yang Anda inginkan? Kata Imam Asy-Syafi'i, uridul hadis, saya ingin mengambil hadis dari Anda. Madza indak? Kata Imam Malik, apa yang sudah kamu punya? Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Hafiztul Muwatta. Saya telah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab yang dikarang oleh Imam Malik, berisi tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang tebalnya luar biasa. Ternyata Imam Malik sambil menunggu di luar itu, dari hari Selasa misalnya tadi sampai dengan ke hari Rabu, itu menghafalkan Al-Muwatta dalam semalam. Nanti kita akan lihat bagaimana ibundanya merawat Imam Asy-Syafi'i itu dari sejak kecil. Bagaimana bermohon kepada Allah, bagaimana mendekatkan beliau dengan Allah. Termasuk langkah ini akan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk oleh Imam Al-Bukhari. Kalau nanti masih ada waktunya, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari dari yang buta, tapi mencari pengetahuan dengan iman dan doa ibundanya, kemudian tiba-tiba disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dihukumi tidak mungkin sembuh oleh para dokter saat itu. Nanti kita lihat di kitab ya, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di jilid yang pertama, halaman 364, posisi paling kiri, paragraf yang ketiga, bari 1 sampai 9. Kita nanti akan lihat. Ya. Nah, ini pertama. Jadi saya mau tanya dulu nih, antum datang ke sini karena memang mau belajar atau karena Allah? Ingin lihat ustaznya, ingin ketemu Syekh Ibnu Utsman, atau antum ingin belajar karena Allah? Nah, itu tidak mudah tuh. Itu tidak mudah. Karena itu orang beriman ketika dia akan melangkahkan kakinya, ini lillah, ini yang pertama. Baik. 1. 2. Orang-orang yang mengerjakan atau mengikuti proses menuntut ilmunya karena Allah, maka dia akan mengikuti aturan-aturan Allah di dalamnya. Mustahil saya lakukan karena Allah, tapi antum melanggar ketentuan Allah. Itu mustahil. Maka aturan pertama dalam proses menuntut ilmu ini,
Bagaimana seseorang bisa belajar dan kemudian berdakwah? Aturan yang pertama, liyattafaqahu fid din. Belajarnya disebut dengan fiqh. Fokus fiqh. Secara bahasa artinya paham. Mengerti. Seakan-akan ada isyarat dari Al-Quran, orang-orang yang ingin belajar tentang ketentuan agamanya, syariat agamanya, ya, belajar tentang urusan dinnya. Din di sini disebut dengan Islam. Tafsirnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam. Di siapapun yang ingin belajar tentang Islam, apapun itu, maka dia berusaha bukan sekedar belajar. Yang diinginkan bukan cuma tahu, tapi paham yang dipelajari. Misal, saya turunkan pokok-pokok Islam. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 di Kitabul Muqaddimah. Jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, bal Islam? Dijawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Wa tuqimas salah. Salat. Wa tu'tiyaz zakah. Zakat. Wa tasuma Ramadan. Puasa. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji. Anda ingin belajar tentang ini semua. Misal tentang salat. Yang diinginkan, orang yang belajar karena iman, karena Allah itu, bukan sekedar dia belajar tentang salat, sekedar tahu saja. Begini cara takbir, ini bacaannya, begini rukuknya, begini sampai dengan salamnya. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan sampai memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Hati-hati khos kalian, ada sindiran halus dalam Al-Quran. Menyampaikan kesan bahwa umumnya orang salat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Antum cek sampai terakhir salat tadi. Berapa persen bacaan salat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Karena itu semua pelajaran dalam Islam itu menggunakan kata fikih. Silahkan cek. Ada nggak pelajaran ilmu salat? Tidak ada. Yang ada fikih salat. Ada pelajaran ilmu zakat? Tidak ada. Yang ada fikih zakat. Fikih umrah. Fikih haji. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita, orang-orang yang ingin belajar ketentuan dalam ini diharapkan bisa paham tentang apa yang akan dia lakukan. Kami baru kembali dari 2 kota suci, ya, dari Madinah, Al-Munawwarah, dari Mekah beberapa waktu yang lalu. Masya Allah. Sekarang yang haji, yang umrah, saya sering menangis tuh kalau sudah sampai di sana. Bukan menangis karena terharu saja. Ya, Masya Allah, dekat dengan Al-Ka'bah, dekat dengan Masjid Nabi SAW. Tapi menangis karena kadang-kadang sering, la haula wala quwwata illa billah. Sulit untuk mengungkapkannya. Ada orang-orang yang sudah jual tanahnya, keluarkan hartanya tidak sedikit, datang dengan tenaganya, nyampe ke sana nggak paham apa yang harus dilakukan. Dan tidak sedikit yang sa'inya saja, itu lebih soleh dibandingkan dengan Nabi SAW. Nabi cuma 7, dia 14. Dari Safa ke Marwah, Masya Allah. Nabi ngitung Safa ke Marwah 1, dia setengah. Dia, Masya Allah, berangkat setengah. Balik lagi baru dihitung 1. Begitu selesai dia katakan, Masya Allah, rupanya perjuangan saya ini butuh perjuangan yang serius ya, sampai lelah begini. Bukan perjuangan serius, antum yang kelebihan. Ini poinnya. Ini, al-fiqhu bima'na al-fahm. Ini poinnya. Bagaimana cara menempuh pemahaman ini? Kalau Anda sudah bisa mendapatkan semua ini, caranya bagaimana? Ditafsir di hadis Muslim, ya, jilid yang pertama, halaman 119, nomor hadis ke-15, di bab yang kelima. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya turunkan dulu, ya. Saya tepati janji saya dulu ya. Terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Antum tinggal lihat aja. Alhamdulillah. Bismillah. Khair, khair. Lah, khalas. Enggak apa-apa, jangan repot, antum enggak apa-apa. Bismillah. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, enggak harus repotkan orang lain ya. Baik. Sekarang perhatikan. Saya tuliskan dulu. Ini nanti manhaj yang dibawa oleh para ulama kita untuk dipraktikkan. Bagaimana untuk mencari pemahaman ini sampai ingin paham. Termasuk nanti kalau masih ada waktunya saya turunkan bagaimana nanti para ulama kita mencari alim-alim yang paham agama sampai didatangkan ke Nusantara. Sampai hadirnya Syekh Ahmad Surkati, sampai munculnya Ar-Irsad, sampai munculnya Persis Dibanggil dan sebagainya. Itu dari hadis-hadis ini. Taib. Babul isnadi minad-din. Babul isnad minad-din. Tadi lihat tafaqquhu fid-din, cara mencarinya untuk paham agama itu, untuk fikih, babul isnad. Bab al-isnad.
Bab mencari pengetahuan yang sumbernya terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad itu berasal dari kata sanad. Artinya informasi yang bersambung sampai ke pusatnya. Kalau dalam hadis, dalam pengetahuan agama bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuannya kalau antum mencari ilmu sesuai dengan urutan sanad ini, maka pencariannya disebut dengan isnad. Nah, rumusnya kata Imam Muslim menurunkan hadis-hadis Nabi, kalau antum ingin mencari pengetahuan sampai paham, maka pastikan pemahaman itu tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan memastikan agama Anda benar, praktek ibadahnya benar, karena semua sumbernya langsung mendapatkan pengetahuan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang mempelajari tentang tuntunan ad-dinnya, misal tentang salat, tapi informasi yang sampai dari salatnya ini tidak sampai terhubung kepada Nabi, maka resikonya jangankan belajarnya, salatnya bisa salah. Saya beri contoh, saya pernah sampaikan ini di 2 pertemuan, bahkan 3 sampai yang terakhir tadi di Namira, di Lamongan. Saya beri contoh di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, dan hadis Muslim nomor hadis 397 dengan redaksi yang sama. Babul musi fis salah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Kemudian fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulai bertakbir sampai dengan selesai salam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya menggunakan fa, harfu atfin ma'at tartibin bila hudud. Huruf perangkai di antara 2 peristiwa tanpa jeda. Kalau kalimatnya menggunakan waw, waqala Nabi, maka ada jeda sebentar baru Nabi sampaikan. Kalau menggunakan thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jedanya agak panjang. Tapi ini menggunakan fa. Artinya orang ini baru salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung berkata pada orang ini, perhatikan kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kan. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang serupa. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Maka apa yang dikatakan orang ini? Faqala ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lihat pengajarannya? Idza qumta ila shalah. Kalau salat kamu ingin benar sempurna, lihat kalimatnya, asbighul wudu. Sempurnakan dulu wudu. Begini caranya. Tsumma istaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian terus bertakbir sampai dengan salam. Kata para ahli hadis, kalau orang ini yang salah cuman salatnya, akan diterangkan tentang salat. Tapi kemungkinan besar dari wudunya pun sudah keliru, diterangkan dari wudunya. Tapi poinnya, ketika diterangkan oleh Nabi ini, kemudian Nabi berkata yang kalimatnya kita kenal sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, ditujukan kepada kita pesan itu. Salatlah kalian siapapun seperti persis melihat saya salat. Jadi antum nggak bisa sembarangan salat. Kalau salat yang dikerjakan tidak seperti pelajarannya dari contoh Nabi SAW. Mesti kita pelajari dulu. Sampai kita mengerti itu. Tapi persoalannya, maaf, pernah nggak melihat Nabi? Antum pernah ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Lantas sekarang diminta belajar seperti Nabi mengajarkan. Bagaimana cara belajarnya? Maka itu yang disebut dengan isnad. Kita telusuri orang-orang yang pernah belajar sampai ketemu dengan Nabi SAW. Itulah yang oleh para ulama kita ditempuh sejak di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19. Maka berangkatlah seorang bernama Ahmad Khatib yang dilahirkan di Minangkabau tahun 1860. Kemana berangkatnya? Langsung berangkat ke pusat dakwah pertama kali, pusat risalah. Berangkat ke sumber pertama kali risalah diturunkan, ke Mekah. Karena tidak mungkin saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Nabi kecuali ke pusat wahyu diturunkan. Ke Mekah beliau datang. Di Madinah beliau belajar. Sampai Masya Allah. Bukan sekadar belajar. Lihat tafaqahu. Sampai memahami betul apa yang dipelajari. Ditelisik betul. Dipahami dengan baik. Masya Allah. Sampai diangkat kemudian jadi mufti di Masjidil Haram. Di antara ulama sepuh kita yang pernah jadi mufti di Al-Masjidil Haram.
paham hadis, paham tafsir, paham fikih. Bukan cuma itu, paham aljabar, paham geometri, paham fisika, Masya Allah. Paham astronomi. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelahnya menusul generasi setelahnya, Syekh Mahfud dari Termas. Dikenal dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Fokus paham. Yang difokuskan terutama masalah hadis. Sampai beliau mewarisi ya sanad-sanad hadis dari 23 generasi sebelumnya. Sampai dikenal Musnid Ad-Dunya. Itu Syekh Mahfud At-Termasi. Yang nanti diwarisi oleh Syekh Yasin dari Padang, dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Abdul Somad dari Jombang, dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Menyusul Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Apa yang terjadi dari semua pelajaran itu, demi Allah saya katakan, tidaklah mereka belajar menggunakan rumus-rumus manhaj Al-Quran dan ketentuan Nabi ini, kecuali mereka menjadi orang terbaik di masanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Yufaqih. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Mohon maaf ikhwas sekalian, beda orang baik menurut Allah dengan baik menurut kita. Antum disebut baik oleh orang Trawas. Mohon izin, barangkali orang Lamongan belum tentu kenal antum. Antum disebut baik oleh orang Surabaya. Orang Jakarta belum pernah mimpi ketemu antum. Antum disebut baik oleh seluruh penghuni dunia. Masya Allah, penghuni langit belum tentu bisa menilai Anda baik. Tapi kalau Allah sudah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Tapi jangan cari masalah juga. Kalau Anda cari masalah dengan orang Trawas, Anda bisa pindah misalnya ke Ampel. Di masalah dengan orang Ampel, Anda bisa pindah ke Lamongan. Masalah di Surabaya, pindah ke Jakarta. Masalah di Jawa, pindah ke Sumatera. Masalah di Indonesia, pindah ke Malaysia. Mudah. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Anda celah kitab Allah. Anda celah para ulama. Anda mau lari kemana? Susah nyarinya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kaitkan dengan yang lain-lain ya. Saya cuma gambarkan masalah umum saja. Baik. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan intinya. Ini manhaj dari Nabi ya. Ingat, Nabi aja sebelum berdakwah diberikan ilmu dulu dan beliau belajar. Nabi kan sebelum berdakwah turun Iqra dulu. Ya, Iqra turun, pelajaran turun sampai kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir. Manhaj dalam berdakwah sebelum dakwah. Nabi Rasul dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab. Kedekatannya luar biasa, surganya tingkat paling tinggi. Sebelum berdakwah belajar dulu menambah keilmuannya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, pengen berdakwah belum ada ilmunya, agak repot itu pahami. Agak lelah barangkali gitu. Baik, ketika para ulama ini sudah berada di tanah haram, menjadi mufti di sana, terbukti dengan hadis Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khaira, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dikenal sampai dengan hari ini. Yufaqihu fid din, maka dilembutkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mau memahami tuntunan agamanya. Maka muncullah ulama-ulama tadi, saya tuliskan maha gurunya, ya guru utamanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini yang kita ambil dari kita dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya teruskan yang lain. Contoh-contoh dari luar. Nah, ketika beliau ini sudah mulai mengajar di Al-Masjidil Haram, ya, dari mulai belajarnya, dari mulai mengajarnya dan sebagainya, secara singkat, kemudian datanglah di masa yang tidak terlampau jauh, dua orang bersaudara yang datang dari Nusantara, yang satu nanti ya kelahiran Demak tapi tumbuh kemudian di Jombang, yang satu lebih awal lahirnya di Kauman di Yogyakarta, datanglah kemudian ke Tanah Suci, dan singkatnya belajar dengan guru-guru ini, terutama dua guru utama ini. Yang pertama adalah yang dikenal dengan Muhammad Darwish. Belum jadi Ahmad Dahlan ya. Muhammad Darwish. Masya Allah. Yang kedua dikenal dengan Muhammad Hashim. Ini lahir tahun 1868. Yang ini lahir tahun 1875. Ya. Fokus, pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kita harus temukan dulu nih. Tadi kan disebutkan dua bersaudara. Dari mana taunya ini dua bersaudara? Kita harus urutkan dulu sampai ketemu.
Setelah ketemu, baru kemudian kita teruskan bagaimana cara mereka belajar, sampai dengan pulang, dan sampai bisa berdakwah, sampai bikin ormas besar, sampai dengan saat ini. Termasuk nanti turunan-turunan yang lainnya. Yuk, kalau kita ingin tahu keduanya bersaudara atau tidak, kita harus lihat nasabnya dulu, kan? Kalau nasabnya sudah ketemu, baru kemudian kita bisa simpulkan keduanya bersaudara atau bukan. Pertama ini, yang lahir duluan dulu. Muhammad Darwish, yang nanti akan dikenal setelah pulang dari Mekah, berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, diberikan nama oleh gurunya. Ya, Muhammad Darwish atau Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Muhammad Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Kiai Murtada bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq, bertemu di Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Saya sampai di sini dulu sebentar. Yang ini, kalau antum buka kitab Syekh Hashim Asy'ari, beliau punya 19 kitab yang dituliskan. Di kitab pertamanya nanti antum bisa lihat Alimul Alim wal Muta'allim, ya, di halaman yang ketiga, posisi paling kiri dari sebelah atas, baris pertama sampai dengan baris ketiga. Disebutkan ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab bi Pangeran Benawa Sultan Hadiwijaya al-masyhur bi Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin At-Tebu Irangi Al-Jembangi. Nah, ini ketemu di sini nasabnya. Siapa Maulana Ishaq ini? Kalau antum urutkan lagi belajar tentang sejarah, antum akan temukan ternyata Syekh Maulana Ishaq ini adalah satu di antara dua anak seorang tokoh mujahid dakwah dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Yang sekarang masjid dan makamnya itu ada di daerah Semarang. Kalau antum dari Semarang itu ingin masuk ke arah Demak, kemudian belok ke kanan, ya, kemudian mau masuk ke tikungan kiri itu, sebelah kiri ada masjid dengan kubah hijau. Baik ya, itu masjidnya dikenal dengan Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Beliau punya dua orang anak. Anak pertama dibawa ke Nusantara, ini Maulana Ishaq. Anak keduanya nanti tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini akan menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Saya turunkan sebentar supaya jelas nasabnya. Bismillah. Baik ya, ini punya saudara yang kedua, namanya Syarif Abdullah. Keduanya anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra. Taib. Syarif Abdullah tinggal di Mesir, nanti menikah dengan seorang perempuan. Saya pindah sebentar untuk mengisahkan dulu satu kisah. Ya. Di masa yang bersamaan, ada penguasa di daerah Siliwangi, dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nama asalnya Pamenah Rasa. Punya kekuasaan dari Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa. Satu kali ketika beliau sedang mulai melihat-lihat wilayahnya, mampir ke dekat daerah-daerah Karawang, menemukan seorang perempuan muslimah sedang membaca Al-Quran. Tampilannya begitu indah, bacaannya begitu menyentuh ke dalam hati, namanya Nyai Subang Larang. Maka berminatlah beliau untuk mulai meminang Nyai Subang Larang ini. Meminta kepada gurunya, guru ngajinya pada saat itu, belajar di pesantren namanya pesantren Syekh Hasanuddin. Karena baru pulang dari Mekah, Mekah dikenal dengan Ummul Qura, disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Syekh Qura. Belajar di situ, disampaikan saya ingin meminang Nyai Subang Larang. Disampaikan pada orang tuanya, disepakati kalau ingin meminang, Anda mesti masuk Islam dulu. Masya Allah, saya mau tanya pada antum. Ada seorang raja, presiden lah, datang ke rumah Anda. Mau minang putri Anda, tapi dia beda agama. Diterima nggak? Presiden. Masya Allah. Perhatikan, bagaimana seorang sudah melekat iman dalam jiwanya, tidak akan silau dengan kemegahan dunia. Dia nggak akan mau tukar. Maka singkatnya, menikahlah ini dengan Prabu Siliwangi, melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Kemudian nanti diberikan nama Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, ya dia kemudian berproses, diberi nama Abdullah Amin.
Ada yang menyebut Abdullah Iman, ada yang menyebut Abdullah Amin. Lahir anak kedua tahun 1426, perempuan. Namanya Rara Santang. Diberikan nama Islam, dikenal dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Anak yang ketiga tahun 1427, dikenal dengan Raja Sengara. Masya Allah. Saya agak percepat. Yang dua ini kemudian berangkatlah singkatnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah kemudian, Masya Allah, ketika tuntas mengerjakan ibadah haji, bertemulah dengan izin Allah dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah tertarik untuk meminang Rara Santang yang sudah berganti nama jadi Syarifah Mudaim kepada kakaknya. Disepakatilah pernikahan pada saat itu, menikah Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim, diboyong Syarifah Mudaim kemudian ke Mesir. Belajarlah tinggal di sana selama 20 tahun, sampai melahirkan putra pertama bernama Syarif Hidayatullah. Setelah belajar di sana Syarif Hidayatullah, Masya Allah, belajar dengan para ulamanya, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam itu, dan seterusnya, belajar dengan ulama-ulama di sana. Kemudian kembalilah beliau ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya. Ini Abdullah Iman atau Abdullah Amin, diberikan daerah di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk kemudian ditata oleh beliau, penataannya cukup bagus, melahirkan etnis-etnis yang bercampur. Ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada pribumi juga. Maka segala yang bercampur dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Dan kesukaannya juga membuat rebon. Rebon itu dari semacam udang gitu kan. Yang kemudian udang-udang kecil dipanaskan jadi terasi gitu kan. Airnya kemudian diambil. Air disingkat jadi ci. Ya, dari caruban kemudian punya kesukaan rebon disingkat dari bahasa lisan Cirebon, 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 Cirebon. Lemah Wungkuk kemudian menjadi Cirebon. Jadi kebiasaan ini juga dimiliki yang sama oleh orang caruban di sekitaran Lasem. Kalau antum ke Lasem, sebelah kiri sebelum Masjid Agung Lasem yang sebelah kanan, itu ada daerah Pantai Caruban. Di antara kebiasaannya juga suka bikin rebon. Tapi sampai saat ini nggak berubah jadi Cirebon. Tetap Caruban di sana. Baik. Dan kesananya lagi nanti ada Pasuruan Sunan Bonang. Jadi antum naik ke atas, ada beberapa tangga, ketemu sebelah kiri, sekarang pemegang kuncinya namanya Bapak Abdul Wahid. Antum bisa tanya ke sana, masih hidup insya Allah. Ya. Baik. Yang ini, ketika kembali kepada kakeknya diberikan bagian wilayah untuk dakwah di daerah Gunung Jati. Maka secara singkat dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Inilah satu risalahnya, dua bersaudara, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari keturunan ini lahir Syekh Hasim Asy'ari, dari sini lahir Muhammad Darwis dikenal dengan Ahmad Dahlan. Dari sini melahirkan Sunan Gunung Jati, dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Yang nanti punya dua orang anak. Anak pertama Muhammad, anak perempuan yang menikah dengan nanti Fathullah atau Fatahillah atau dikenal dengan Fatihan. Yang paling singkat, saya bukan ngarang ini cerita ya. Ini ada juga di beberapa kitab, termasuk tulisannya sejarawan Muslim. Namanya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Pada jilid yang pertama. Antum nanti bisa lihat yang warnanya hitam. Nanti ada turunan-turunan ini. Saya sampai telusuri itu, sampai saya bertemu ahli nasab di Aceh. Sengaja saya datang ke sana, diskusi dengan ahli nasab untuk membenarkan ini benar nggak yang saya pelajari. Dan Masya Allah beliau sampaikan begini. Kita pelajari. Saya tidak suka mendapatkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Saya akan cari sampai ketemu betul. Kalau ada yang kurang kita koreksi sama-sama gitu ya. Nah ini anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ternyata beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Manik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Amir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushadah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Jadi, baik itu Muhammad Darwish ataupun Muhammad Hashim bin Asy'ari, selain tersambung nasabnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jelas sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka dikenallah ini dengan Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran.
Baik, jadi ulama ini jelas, nasabnya jelas, ilmunya jelas, dan jelas persaudaraannya. Ketemu sekarang? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah ketemu bersaudaranya, baru kita kemudian turunkan cara mereka belajar sampai dengan kembali ke tanah air. Nah, ikhwas sekalian, masih ada waktu kita? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Alhamdulillah. Jazakallah. Silakan antum sampai jam 12, saya jam 8 pulang ya. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Jazakallah khair. Teruskan dulu ya, sebentar. Teruskan dulu. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu. Kalau sudah diketahui keduanya bersaudara, terpaut selisih usia aja 9 tahun, kemudian usia 15 tahun, ya Syekh Muhammad Darwis, Tokoh Haji Ahmad Dahlan, kemudian berangkat ke Mekah, sedangkan Syekh Hashim bin Asy'ari berangkat pada usia 17 tahun. Walaupun keduanya sempat belajar di guru yang sama, di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Ya, setelah belajar dari situ, dilihat punya keunggulan tertentu, beda dengan murid-murid lain dia, diberikan kemudian hadiah kitab dan diminta untuk langsung belajar secara sanad ke Mekah. Masya Allah, maka berangkatlah kemudian ke Mekah, belajar dari para ulama-ulama, ya terutama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi dan Syekh yang lainnya. Nah, penting antum ketahui, pada saat itu ketika mereka belajar, ya, itu wilayah Hijaz sudah mulai terjadi gejolak-gejolak politik yang sudah kemudian beralih perpindahan ya kekuasaan, pengaturan sampai dengan hari ini kepada generasi keluarga Ali Saud yang sekarang dikenal dengan Saudi, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka pembelajaran ini juga sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan bukan cuma di Saudi, di seluruh dunia pada saat itu, terutama di dunia-dunia Islam, sedang terjadi perubahan-perubahan pemikiran untuk mengatasi gejolak-gejolak ketertinggalan umat Islam pada saat itu. Maka dikenallah pemikiran-pemikiran seperti Syekh Muhammad Rashid Ridha dengan tafsir Al-Banarnya. Ada Syekh Muhammad Abdu dan sebagainya. Saya tuliskan. Misal, Muhammad Abdu, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Ya. Selain yang tadi ya, selain yang tadi. Ini memberikan pengaruh-pengaruh. Antum jangan kira, ya, Syekh Muhammad Darwis baca ini dan memberikan banyak pengaruh dalam perjalanan kehidupan beliau. Kemudian juga sama, Syekh Hashim Asy'ari juga sama, mempelajari ini, membaca kitabnya Muhammad Rashid Ridha, membaca kitabnya Muhammad Abdu. Cuma yang harus Anda catat di sini, keduanya punya keunikan yang berbeda. Sekalipun dua bersaudara, punya niat yang sama untuk paham, untuk belajar agama, tapi punya keunikan berbeda. Yang satu senang praktek pada praktek aplikasi, jadi senangnya langsung dakwah aplikatif. Yang satu senang mempelajari sumber keilmuan. Digali terus. Mencari sanad, mencari sanad, mencari sanad. Baik. Yang ini senang dengan ilmu aplikasi. Yang satu lagi senang dalam tataran sifat keilmuan. Pencarian dasar-dasar ilmu. Atau mencari sanad-sanad ilmu. Terutama hadis. Dan nanti akan fokus bermulazamah pada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Sampai mendapatkan sanad-sanad. Antum nanti kalau baca kitab-kitab beliau akan menemukan dimulai dengan sanad, mulai dengan sanad, dimulai dengan sanad. Ada 19 kitab itu. Dan saya sudah mulai menghafalkannya. Itu Masya Allah bagus sekali kitab-kitabnya. Nah, sekarang perhatikan betul ya. Ini yang paling menarik. Jadi ketika senang dengan dua hal yang unik ini, yang satu ketika menangkap pelajaran-pelajaran, mulai memikirkan bagaimana supaya ilmu ini bisa dibawa pulang. Awas hati-hati. Kembalikan ke ayat tadi, Quran surah 9 ayat 122. Bukan cuma mencari karena iman, tidak hanya menginginkan pemahaman, tapi sempurnakan ayatnya. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tapi mereka menyiapkan ilmunya untuk dibawa pulang kembali ke tempat mereka, lalu mendakwahkannya supaya kaumnya mendapatkan pengetahuan yang sama. Maka Masya Allah, yang ini kemudian menangkap pelajaran-pelajaran dari guru-gurunya. Dilihat termasuk pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abdu, tentang keadaan umat Islam yang tertinggal. Dianalisis, apa diantaranya? Satu, umat Islam tertinggal dalam pengetahuan. Bukan karena ilmunya, karena cara mendapatkan pengetahuannya. Terkait modernisme, cara belajar. Alat-alatnya tertinggal. Ya. Orang misal sudah menggunakan perangkat-perangkat yang mempercepat pengetahuan, ini masih menggunakan manual. Kalau sekarang misal, dulu kita masih belajar dengan mesin tik, mereka sudah pegang komputer.
Kita masih belajar dengan Nokia 3315, mereka sudah pakai smartphone. Ya, itu cepat, aksesnya cepat. Internet kita masih 3G, mereka sudah 4G. Giliran kita 4G, mereka sudah menunjukkan yang lebih lagi di atasnya. Ya. Bahkan saya pernah menemukan dokumen dalam pemetaan dakwah itu Masya Allah. Di barat itu, sudah merencanakan 20 tahun sebelum perkembangan di daerah-daerah seperti Indonesia. Jadi perbedaan percepatan teknologi dan sebagainya, itu di kisaran tahun awal 2000, itu jedanya 20 tahun. Jadi yang ada di kita tahun 80, mereka sudah sampai ke level tahun 2000. Yang di kita berada di tahun 90, mereka sudah 2010. Perkembangannya demikian. Tapi mudah-mudahan nanti ada percepatan-percepatan yang bisa mengimbangi insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, ini poinnya. Jadi ini yang pertama. Kedua, ini poinnya. Masih berkutat pada hal-hal yang tidak penting. Bahkan, nah ini yang paling penting. Di antara yang tidak penting ini, bahkan bisa memengaruhi pola ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada persoalan serius dalam persoalan tauhid. Kurang yakin dengan Allah, salah dalam cara beribadah, kurang mendekat kepada Allah dengan cara yang benar. Maka dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dipikirkan oleh beliau, direnungkan. Saya mesti memiliki wadah saat akan kembali nanti. Mesti punya cara bagaimana mengembalikan umat Islam Indonesia yang juga tertinggal, yang berada dalam penjajahan, yang tertekan selama ratusan tahun, bagaimana keluar dari nilai-nilai ini. Mesti dibuat sesuatu yang bisa mengembangkan pola mereka belajar. Bukan ilmunya, tapi cara belajarnya mesti lebih maju. Setidaknya untuk bisa mengangkat umat Islam di Nusantara, supaya membebaskan penjajahan dari Belanda. Dan yang kedua ini, bagaimana kemudian tauhidnya bisa benar, sehingga mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saudaranya yang ini, fokus, ya, saling ini hikmahnya. Ketika Allah menanamkan dua keunikan berbeda, ternyata di situ Allah ingin melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika saudaranya fokus dengan nilai aplikatif, yang ini fokus dengan referensinya, dengan turathnya. Maka dipelajari turunan kitabnya, dirangkum oleh beliau, dipelajari siang dan malam, sampai menulis beberapa kitab. Sampai ketika pulang ke Nusantara, insya Allah beliau kemudian merumuskan kitab-kitab sampai menulis 19 kitab. Yang ini diaplikasikan oleh Muhammad Darwish tadi. Yang ini diaplikasikan oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Saya percepat, sedikit agak cepat. Pulanglah ke Nusantara, keduanya ini. Saat kembali ke Nusantara, ya, kisaran tahun 1905 terdapat pertemuan. Diinisiasi oleh para habaib, para ulama yang saat itu berkumpul di 2 titik di Jakarta. Ada di Tanah Abang dengan daerah Krukut. Ada 5 orang pada saat itu yang paling utama. Ya, ada Habib Abdurrahman, kan? Ada Syekh Habib Al-Faraj, ada Syekh Habib Al-Syekhan dan sebagainya. Ada 5 orang pada situ berkumpul. Ya. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Ternyata yang dibicarakan adalah renungan-renungan 2 ulama ini. Kita tertinggal dari aspek pendidikan. Kita tertinggal dari aspek berbagai hal. Sampai sekarang belum terbebas dari penjajahan Belanda. Maka dikumpulkanlah di situ, disepakati kita harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Ini yang harus antum garis bawahi. Ulama kita ketika membuat sebuah target tujuan, targetnya bukan persoalan siapa yang unggul. Tujuan utamanya kita punya masalah sekarang. Kita mesti membebaskan diri kita dari masalah ini. Ada penjajahan, ada ketertinggalan. Tujuannya sama. Maka bagaimana caranya kita bisa mengentaskan ini? Ya, dengan kemampuan-kemampuan dan kendaraan-kendaraan yang mungkin beda-beda. Ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini. Bagaimana caranya kita bisa mencapai target ini, kita entaskan ini dengan mensinergikan satu dengan yang lainnya. Maka diundanglah kemudian para tokoh-tokoh, berkumpul di situ. Ada yang datang dari Surabaya, Masya Allah. Ada yang datang dari Solo, ada yang datang dari Yogyakarta, termasuk Syekh Ahmad Dahlan. Ya, beliau datang, kumpul di situ, maka disepakatilah untuk mendirikan Jamiatul Khair. Ini jamiah pertama yang didirikan di Nusantara, yang fokus pada bidang pendidikan dulu. Tapi yang paling indah, tersebarlah kemudian mereka semua. Saat tersebar itulah Masya Allah, di tahun 1911, saat Jamiatul Khair bersiap-siap mencanangkan bagaimana mendapatkan pendidikan dengan institusi yang sanadnya tersambung kepada Nabi. Antum tahu apa yang terjadi? Itu mencari guru luar biasa, Pak. Mencari gurunya itu bukan lokal. Dicari sampai betul-betul mendapatkan guru terbaik. Maka mereka sepakati, untuk yang sekarang kita akan temukan guru terbaik. Dicek sampai ke Mekah. Ditemukanlah seorang sosok bernama Syekh Ahmad Surikati. Ahmad Surikati, orang Sudan asalnya. Ya, Sur itu asalnya ahli dalam bahasa Sudan. Kati artinya kitab. Di orang yang sangat lekat dengan kitab.
Ya, sering baca, Masya Allah. Dan luar biasa Syekh Ahmad Syurkati. Maka dimintakan beliau saat itu berada di Mekah untuk datang ke Nusantara. Jangan dibayangkan pakai pesawat. Belum ada. Jadi Anda bisa bayangkan demi mendapatkan seorang guru yang benar, bersanad seperti Nabi tadi tunjukkan, itu rela merencanakan, bikin perjalanan, naik kapal laut, sampai di sana. Masya Allah, jaraknya tidak mudah. Sebagian orang tua kita mungkin mengalami ibadah haji itu kan. Dari berangkat sampai pulang, mungkin 6 bulan. Begitu pulang udah pada lupa masyarakat itu kan. Bisa terjadi. Tapi ini, tahun 1905 direncanakan, tahun 1911, Syekh Ahmad Syurkati baru bisa datang ke Nusantara. Tahun 1911 ini, di Solo perwakilan Haji Saman Hudi menghimpun para pengusaha. Mendirikan Syarikat Dagang Islam. Didirikan oleh beliau. Dihimpun para pengusahanya, saudagar-saudagar muslimnya. Ayo, kita mesti berjuang nih. Ya, bersinergi dengan yang lainnya. Karena ini ada yang harus dibebaskan di sini. Di Surabaya, diinisiasi oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto. Siapa dia yang disiapkan oleh beliau? Para pemikir-pemikir muslim. Di sana belajar, termasuk Institut Soekarno. Belajar di sana. Diajarkan oleh beliau nilai-nilai kebaikan dan seterusnya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Kauman. Di situ mendirikan apa? Beliau mendirikan setahun kemudian persyarikatan diberi nama dengan Muhammadiyah. Nanti saya terangkan kenapa disebut dengan Muhammadiyah. Untuk mempraktikkan nilai ini. Kiai Haji Masyid Masyadi pulang kemudian ke Jombang, ya, beliau masih fokus. Ya, masih fokus dengan meneruskan kajian-kajian kitabnya, fokus meneruskan warisan pesantrennya, dan mendidik para santrinya. Belum mendirikan apa-apa. Fokus untuk menanamkan nilai-nilai ini. Tapi, tolong garis bawahi dulu. Yang paling indah dari para ulama kita, setelah masing-masing punya ilmu dan pengetahuan, yang paling indah, mereka semuanya bisa berkumpul, bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Silahkan antum lihat. Dari sejak zaman-zaman ini, nggak ada keributan-keributan. Nggak ada perselisihan itu. Semuanya bekerja sama. Dan hasilnya apa? Indonesia. Saya mau lompat cepat saja ke sini. Tahukah antum bahwa Insinyur Soekarno itu ketika akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus itu, yang 9 Ramadan itu, tahun 1945 jam 10 pagi itu kan beliau sakit. Sakit beliau. Siapa yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikhtiar membantu beliau? Itu orang muslim. Sampai mewakafkan rumahnya. Syekh Faraz bin Marta nanti, keturunan dari Yaman. Masya Allah. Mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Itu bukan non-muslim, orang Arab. Saudara kita gitu kan. Itu mereka yang berjuang. Ya, makanya Bung Karno ketika datang ke Surabaya, silahkan tanyakan pada sebagian dari kerabat, itu nggak mau beliau kecuali menggunakan kendaraan-kendaraan dari beliau tadi. Ya, Syekh Faraj yang memberikannya, ngasih madu Arab di situ, sampai kuat kembali, sampai pulih kembali, sampai ketika diproklamasikan kemudian kemerdekaan Indonesia, siapa yang berjuang? Orang Islam. Siapa yang bantu? Orang Islam. Makanya agak aneh sekarang, yang jajah non-Muslim, orangnya orang Belanda, ada orang Portugis, ada orang Jepang. Kok sekarang pada sinis pada orang Arab? Orang Arab gak pernah jajah orang Indonesia. Orang Arab gak pernah berbuat sinis pada orang Indonesia. Mereka yang bantu kemerdekaan kita, yang mereka menyokong kebaikan kita, Muslim bertemu dengan kita, berintegrasi dengan kita, bersinergi dengan kita. Kenapa sekarang jadi pada rame? Barangkali agak kurang sehat saat ini ya. Ini poinnya. Apa yang salah gitu kan? Saya masih punya salinan suratnya tuh dari Insinyur Soekarno, ya presiden pertama kita, kepada keturunan cucu-cucunya Syekh Faraj itu. Sampai ketika beliau pindah ke Bogor, tuh sering ke Bogor. Ya, sampai ke istana di Batu Tulis itu sering ke situ. Di antaranya apa? Ingin bertemu dengan beliau. Ingin ngobrol, itu keindahan yang paling indah. Sampai saat memimpin pun masih ketika diasingkan, bertulis suratnya dengan siapa? Bukan dengan non-muslim. Dengan Ahasan. Saling bertukar pikiran. Siapa Ahasan ini? Yang beliau tokoh Persis yang dipanggil itu. Siapa yang menginisiasinya? Di antaranya Syekh Ahmad Syurkati. Yang kemudian nanti 1932 muncul perguruan Al-Irsyad. Di antaranya juga turunan dari sini. Jadi semuanya, keberkahan ilmunya, sinerginya, segala kebaikannya yang kita nikmati hari ini, itu tidak muncul dengan sendirinya dari perjuangan ulama-ulama ini. Tapi kuncinya ada penyatuan di antara mereka, bersinergi. Tidak muncul dengan keangkuhan pribadi. Nggak ada satu mengatakan saya harus paling dominan, saya harus yang dikenal. Tidak. Semuanya mengeluarkan pengetahuannya, kemampuannya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Hasilnya hadir Indonesia. Ya. Makanya sering saya katakan, ya, negara ini punya hutang yang sangat besar terhadap umat Islam. Para ulama-ulama kita. Jadi kalau sekarang orang-orang Islam dipersalahkan misalnya, atau minimal dipersoalkan, maka ada pelajaran-pelajaran yang harus kita keluarkan kembali, kita baca kembali. Kita harus baca kembali.
Ya, dan antum harus waspada betul ya. Karena tantangan kita sekarang bukan persoalan jihad secara fisik. Tantangan kita itu jihad pemikiran. Ada orang-orang yang secara sengaja menghilangkan sejarah-sejarah ini. Supaya nilai-nilai Islam tidak dikenal di Indonesia. Saya mau tanya pada antum. Mohon izin ya, sebentar aja. Antum pernah lihat uang 1000 yang dulu? Uang 1000 ya? Yang lembaran, bukan yang koin. Ada gambar siapa di situ? Patimura. Patimura, di Ponorogo 5.000. Ya, Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Kalau antum belajar sejarah SD, SMP, buku sekarang, Thomas Matulesi. Kalau saya sebutkan Thomas, yang terbayang apa? Macam-macam. Ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan Thomas gitu kan. Baik ada badminton, piala Thomas. Tapi umumnya pasti non-muslim. Apalagi ditambah Matulesi. Antum tahu siapa nama aslinya? Bukan Thomas, namanya Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ahmad namanya. Bukan Thomas. Beliau itu seorang kiai besar. Seorang pemimpin pesantren. Memimpin kemudian santri-santrinya untuk berjuang. Ya, melawan penjajah pada saat itu. Sampai kemudian dieksekusi dan meninggal dunia. Siapa yang merubah Ahmad dari menjadi Thomas? Kalau disebutkan Ahmad, apa yang terbayang di kita? Muslim. Siapa yang merubah nama ini? Nah, ini poinnya. Jadi ada yang hilang dalam perjalanan sejarah kita. Sehingga menjadikan umat itu sibuk dengan perselisihan yang tidak penting. Tapi melupakan nilai-nilai kebaikan ini. Saya beri contoh misal. Saya turunkan kitab Syekh Hashim bin Ash'ari. Persoalan-persoalan yang muncul yang mengganggu kita sehingga tidak bisa konsentrasi. Termasuk persoalan ini. Di kitab keduanya. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya beri contoh di halaman ke-11. Posisi paling kanan sebelah... bukan 11 yang paling tepat, halaman 14 lah. Kalau 11 dia paling kiri sebelah bawah. Saya ambil yang halaman ke-14, posisi paling kanan. Paragraf yang pertama, dari baris ketiga sampai dengan baris yang kelima. Saya mau tunjukkan satu hal yang sangat penting. Taib. Misal, di antara perjuangan Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, beliau memberikan fatwa. Agar orang-orang Islam itu berjuang melawan penjajahan Belanda. Tapi karena beliau berjuang, cara belajarnya pertama kali menggunakan iman. Bukan dengan ilmu saja. Maka perjuangannya beda dengan para nasionalis-nasionalis yang lain. Perhatikan, para ulama kita itu ketika berjuang, itu tujuannya lillah. Tidak hanya sekedar menjadikan negara ini merdeka karena Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana supaya Allah ridha. Jelas di sini? Kakek kalimat yang digunakan kalimat Allah. Apa yang mereka perjuangkan? Bukan cuma mengusir penjajah, tapi bagaimana menjadikan kepercayaan yang dipaksakan oleh penjajah itu bisa hilang dari bumi pertiwi. Ya, saya mau gambarkan, misal dari tahun 1492 kurang lebih terjadi gejolak di Andalusia di Spanyol. Singkatnya, orang Islam dikalahkan di situ karena bersatunya antara Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand. Kemudian terjadilah inkuisisi besar-besaran. Diambil orang-orang Islam, dieksekusi. Bahkan syekh kami saat belajar di Timur Tengah yang sudah berkunjung ke sana, itu cuma diberikan dua pilihan. Imma mengarungi sungai laut Mediterania, berenang sampai meninggal, atau dieksekusi seketika. Kalau tidak pindah agama seperti kepercayaan mereka. Masuk Kristen pada saat itu. Dan cara mengeksekusinya akan dilihat. Kalau yang telinganya putih, bersih, itu pasti orang Islam. Ya, karena biasa wudu, terbiasa berwudu. Ya, itu cara mengeksekusinya, dipotong dulu telinganya. Kemudian nanti ada yang disalib, ada yang dimasukkan ke dalam roda gilingan, ada yang dipotong kepalanya, ada yang macam-macam. Sampai luar biasa, ya habisnya orang-orang Islam pada saat itu. Ya, secara singkat, setelah dikuasai belahan dunia di Eropa ini, kemudian muncullah ya, titah dari Paus Alexander yang ke-6 yang menyampaikan pesan bahwa dunia harus dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan mereka. Maka dikirimlah kemudian Portugis ke wilayah timur, Spanyol ke wilayah barat. Yang Portugis ke timur, yang Spanyol ke barat. Masing-masing membawa misi 3G. 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Ini sudah dikenal. Tidak ada yang bisa mengingkari ini. Silakan antum cek. Gold mencari emas, mencari berbagai harta kekayaan bisa dikumpulkan. Glory melakukan ekspansi, penjajahan. Gospel menyebarkan misi, meluruskan domba-domba yang tersesat. Taib. Apa yang terjadi? Saya tepikan dulu ini, saya pindahkan ke sini. Maka masuklah kemudian Portugis secara singkat. Asalnya nyasar dulu ke wilayah Goa, ke India.
Kemudian kembali meng-hire Ahmad bin Majid, seorang navigator muslim. Ya, dia tidak tahu kalau dibawa untuk menjajah. Yang dia pikirkan dikira di-hire untuk menuntun perjalanan. Ternyata masuklah tahun 1511 ke Malaka. Malaka. Lihat kalimatnya. Malaka. Ditulis dengan bahasa Arab dulu. Koinnya masih ada. Malaka ini bukan berasal dari bahasa Indonesia. Dari kata malakun, jamannya mulukun. Yang menjadi Maluku, diserat dalam bahasa lokal. Maluku. Kenapa dikatakan dengan Maluku? Karena dulu banyak kerajaan-kerajaan Islam di situ. Ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon, ada macam-macam. Jadi sudah Muslim. Antum jangan sampai ada orang yang antum telan bulat-bulat misalnya. Ya, hati-hati, telan bulat-bulat itu bahaya. Jeruk aja ditelan bulat-bulat bisa bahaya gitu kan. Duren telan bulat-bulat bisa bahaya. Apalagi informasi. Baik, ada yang mengatakan wilayah timur itu non-Muslim. Kata siapa? Sampai ke Ambon, ke Papua bahkan yang duluan itu Muslim masuk ke sana. Sudah Muslim duluan. Dari barat sampai dengan ke timur. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu asalnya Muslim. Kebanyakan Muslim. Muslim asalnya. Yang ada Muslim, ini ada Hindu sebagian. Ada Buddha. Dan ada animisme, dinamisme. Kristen belum ada. Saya tekankan ya, karena ini pun direkam. Saya ingin sampaikan bahwa kita sedang mengaji dengan kajian ilmiah. Ya, tidak mengecilkan hal-hal tertentu atau berbicara tentang kepercayaan atau syarat tertentu. Kita sedang bicara tentang ilmiah. Jadi kalau nanti dipersoalkan, kita boleh berargumentasi dengan dasar-dasar ilmiah. Sepakat ya? Nah, karena ini sedang agak sensitif isunya gitu ya. Nanti saya pulang ke Jakarta tiba-tiba jadi tersangka gitu ya. Insyaallah khair. Ya, insyaallah khair. Baik, mari kita lihat. Sekarang perhatikan, yang ada Islam, orangnya Muslim. Ada Hindu, ada Buddha, ada animisme, ada dinamisme. Kristen belum ada. Kapan muncul? Ini, datang di bawah Portugis tahun 1511. Cara datangnya beda dengan yang lain. Sekarang antum lihat ya, sejak Muslim memegang tampuk kepemimpinan di Nusantara sebelum jadi Indonesia, ini Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, nggak ada masalah Pak. Jalan aja. Transaksi jalan, perdagangan jalan, bisnis jalan, bahkan koin-koinnya jalan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika Portugis datang. Karena mereka ketika datang memaksakan pola ini. Kita harus dapatkan sebanyak-banyaknya ini rempah-rempah. Dari mana sumbernya? Ketika datang, orang lain bawa barang, sifatnya kan baru pertukaran. Jadi barang dibawa, ditukar dengan yang ingin didapatkan. Cina misalnya bawa Gucci, bawa macam-macam, bawa sutra, ditukarkan dengan mendapatkan emas, dapat rempah-rempah, gitu kan? Ini enggak, datang bawa pistol, bawa senjata. Kalau Anda tidak mengikuti sistem saya, kami eksekusi. Itu yang dilakukan. Makanya bukan datang pertama kali bermasalah di Nusantara, di Goa pun jadi masalah. Di India jadi masalah, di Goa jadi masalah. Apa penyebabnya? Ini, Portugis. Dan datanglah singkatnya ke Nusantara, membawa misi ini termasuk memaksakan ini. Ketika mereka datang, yang pertama dilakukan, ya setelah memaksakan untuk mendapatkan ini, membangun pusat ibadahnya. Dikenal dengan bahasa Latin, bahasa Portugis dengan igreja. Dia bangun igreja. Ya. Lisan orang kita menyebut kemudian dengan gereja. Gereja. Asalnya dari bahasa Portugis, bukan bahasa Indonesia. Igreja, igreja, igreja. Orang kita kan nggak senang dengan yang panjang-panjang. Disingkat yang ujungnya, itu paling gampang. Ya. Maka muncul istilah gereja. Dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Jamaknya kanais. Kanisa. Dikenal dengan, jamaknya disebut dengan kanais. Kapan ibadahnya? Ini yang paling menarik. Ketika mereka datang membangun gereja, orang-orang Muslim penasaran. Itu apa? Karena belum pernah tahu. Ya, jadi setiap 2 hari setelah orang Islam ibadah, yang pekanan itu, kita ibadah di hari apa? Jumat yang pekanan. 2 hari setelah itu mereka datang ke gereja. 2 hari setelah Jumat hari apa? Tuh. Gak ada di Minggu. Yang ada Ahad. Gak kenal Minggu pada saat itu. Kenalnya cuma Ahad. Gak ada Minggu. Ahad kenalnya. Diadopsi dari bahasa Arab semua. Ahad hari pertama. Al-Ahad. Yang kedua Al-Itsnin. Diserap jadi hari Senin. Ketiga Al-Thulatha. Dari Thalathah. Diserap jadi Selasa. Kemudian Al-Arbi'ah. Dari Rabu. Arba'ah. Jadi Rabu. Al-Khamis. Hari yang kelima. Dari Khamsah. Diserap jadi hari Kamis. Bahkan pasar yang ada di Arab, Suk Thulatha, Suk Arbi'ah, Sukul Khamis, di Indonesia ada. Ada pasar Rebo, ada pasar Selasa, ada pasar Senin. Masya Allah, kumpul tuh. Jadi ada asimilasi yang indah pada saat itu, nggak ada masalah. Tiba-tiba datang Portugis ini, kemudian ini yang paling menarik. Ini kisahnya dimulai di sini. Bukan cuma mereka berangkat ke gereja sendirian, tapi mereka memaksa juga penduduk lokal untuk datang ke situ. Ada yang dibujuk dengan roti, ada yang dibujuk dengan makanan yang lain, ada yang budak pembantunya dipaksa datang ke situ. Bertanya kemana? Mereka akan menyembah Tuhannya. Kalau kepercayaan di sini kan lewat perwakilan. Kalau kita meminta kepada Allah langsung, kalau ini pada orang suci.
Orang suci pada saat itu dikenal dengan Santa Domingo. Ya, Santa Domingo. Ya, Sturnel ya. Mau kemana? Kita mau ibadah nih. Pada siapa? Santa Domingo. Santa Domingo, Santa Domingo, Santa Domingo. Orang kita nggak senang yang panjang-panjang. Senangnya yang pendek. Santa Domingo kemana? Domingo, 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 Minggu. Nah, ini muncul Minggu. Silakan antum cek. Saya tinggal, alhamdulillah diberikan kesempatan. Tinggal di 5 negara di Arab. Setiap kali beraktivitas dengan teman-teman di sana, cuman orang kita yang senang nyingkat-nyingkat. Kita main olahraga misalnya kan, bisa main bola, Masya Allah. Orang Arab teman-teman kami panggilnya lengkap. Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Abdurrahman Allah Ta'ala, wazzi'ana, wazzi'. Oper sini, oper. Ambil, oper. Orang kita beda. Man, oper. Li, oper gitu kan. Di, oper. Singkat. Domingo, minggu. Jadi, dia berangkat. Di antara perjuangan ulama kita bagaimana mencegah ini, Syekh Hasim bikin fatwa. Ya, Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari bikin fatwa di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam referensi yang tadi saya sebutkan. Lihat kalimatnya sebelum MUI memberikan fatwa, ini sudah ada keluar dari beliau. Ya, beliau katakan, wa yaqta'u wa qila fil anwari, disebutkan dalam kitab Al-Anwar, mengambil fatwa dari ulama sebelumnya. Wa yaqta'u, dan dicukupkan. Awas hati-hati. Bagi siapa? Saya tuliskan dulu sebentar supaya mudah dipahami. Langsung masuk ke kalimat baris yang kelimanya. Likulli fa'ilin fi'lan, bagi seseorang yang terlihat nampak jelas meniru-niru, mengikuti. Hati-hati. La yasduru illa min kafir, mengerjakan perbuatan yang tidak bersumber dari orang kafir. Likulli fa'ilin fi'lan la yasduru min kafir kasujudi lis-salib. Ya, seperti ikut-ikutan menyembah kepada salib. Awas hati-hati. Awin nari, atau ikut-ikutan menyembah kepada api. Awil masyi ilal kanais, atau sekedar ikut-ikutan berjalan menuju gereja. Kanais. Bizananidihi, atau mengenakan perangkat-perangkatnya. Di beliau sudah memberikan fatwa, mengenakan atribut-atribut non-muslim saja, dihukumi oleh beliau sudah menyerupai itu. Dosanya besar. Dalam rangka apa itu? Bukan cuma ingin mengeluarkan fatwa, supaya salah satunya terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh penjajah tadi. Jadi jihadnya bukan cuma bagaimana Indonesia merdeka, tapi bagaimana kemudian nilai Islam itu tidak runtuh dengan nilai ketauhidannya. Paham sampai sini? Jadi kalau sekarang MUI memperkuat misalnya larangan untuk mengucapkan selamat ibadah di agama A. Larangan misalnya untuk ikut-ikutan mengenakan atribut. Dulu sudah ada. Dan itu digempur habis-habisan sekarang. Ada orang-orang yang entah dari mana asalnya, apa kepentingannya, tiba-tiba punya kepentingan untuk menggagalkan nilai-nilai pemikiran ulama-ulama kita. Nah, saya mau sampai ke bagian yang akhir dulu sebagai pengantar. Nanti kan besok kita lebih luas lagi untuk kita tafsirkan. Secara singkat, tidak mungkin berjuang sendirian. Mesti ada wasilah atau perangkat yang memudahkan dakwah ini. Supaya lebih cepat terjamah, lebih dipahami, dan bersinergi dengan orang-orang yang lainnya. Seperti antum sekarang, kalau Nabi kan berdakwahnya dari lisan ke lisan. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Bagaimana caranya antum berdakwah, orang Amerika bisa dengar. Orang Arab bisa dengar. Orang Cina bisa dengar. Ada media sekarang. Maka zamannya beliau ini sedang musimnya mendirikan persyarikatan. Organisasi. Maka kemudian didirikanlah oleh pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan karena beliau senang aplikasi, mendirikan Muhammadiyah di tanggal 18 November tahun 1912. Ingat, persyarikatannya diberi nama dengan Muhammadiyah dengan 2 tujuan tadi. Nanti menyusul kemudian, ya, 14 tahun setelahnya, 31 Januari tahun 1926, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk mengimbangi dan melengkapi nilai-nilai turas keulamaan supaya melengkapi apa yang telah didirikan oleh Syekh Ahmad Dahlan. Nah, tapi yang paling menarik nanti kita akan bahas kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama persyarikannya dengan Muhammadiyah, apa makna di balik itu, dan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, apakah setelah itu ada persoalan-persoalan? Antum bayangkan, kalau NU punya persoalan dengan Muhammadiyah, tentu ketika ini didirikan, Syekh Hasim pun akan langsung mendirikan. Tapi ini normal saja, berjalan selama 14 tahun, ini berdakwah, nggak ada masalah. Ketika mendirikan ini pun, ya salah satunya apa? Untuk melengkapi tujuannya. Bukan untuk kemudian saling berselisih dan sebagainya. Ini tidak ada persoalan. Nggak ada dulu orang kalau disebutkan, kalau kunut itu NU, kalau nggak kunut Muhammadiyah.
Kalau bismillah, itu NU. Kalau nggak bismillah, itu Muhammadiyah. Misal. Ya, kalau bacaannya Allahumma ba'id, itu Muhammadiyah. Kalau bacaannya wajah tuh, itu NU. Nggak ada. Itu biasa saja gitu kan. Karena mereka masing-masing punya tujuan yang sama. Punya goal yang sama. Itu yang kita butuhkan sekarang. Saya tugas di Mekah tahun 2010. Begitu tugas di sana, saya tinggal di Mahbasul Jin. Sekitar 1,5 kilo dari Al-Masjidil Haram. Itu Masya Allah, ketika kami menerima jemaah haji datang pertama kali, imamnya Syekh Sudes pada saat itu, salat Isya. Begitu beliau imami, kan disirkan di sebelahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Masya Allah. Saya senyum, Masya Allah. Syekh Sudes Muhammadiyah gitu ya. Baik. Begitu besoknya nggak kunut, apa saya bilang? Ini Muhammadiyah katanya kan. Nah, jadi ada yang harus diedukasi di masyarakat kita bahwa nggak seperti itu dulu ya. Ada satu kebersamaan di sini. Termasuk nanti munculnya Persis, munculnya Al-Irsyad, munculnya Dewan Dakwah Islamiyah dan sebagainya. Dan yang paling indah itu ada beberapa hal yang harus kita kemudian sinergikan. Kita harus belajar sama-sama terbuka. Ayo silaturahim. Ayo belajar kuatkan. Nanti kita gali lebih dalam penamaan tentang ini. Jangan-jangan sekarang yang ikut Muhammadiyah tapi tidak seperti yang diinginkan dari namanya. Atau yang ikut NU tidak seperti yang diharapkan dari namanya. Nanti kita lihat. Kami mengajar di Tripoli. Di antara murid saya, ya kemudian ada yang dari pesantren Ishkariban itu. Datang dan belajar, kita mengisi halaqah, dia belajar, saya kasih tugas. Di antara teman-teman, ayo ke Indonesia, coba cek bagaimana perkembangan dakwah di Indonesia. Sebelum kami pulang ke sini. Bawa data, kita pelajari, kita berdakwah dengan baik. Begitu kami tanya, antum kemarin kemana? Ke sini Ustaz. Ayo coba bagaimana hasilnya? Saya tanya di masyarakat Ustaz. Bagaimana di sini? Umat Islamnya berapa persen? Alhamdulillah Ustaz, umat Islamnya 95%. Masya Allah. Yang 5% apa? Muhammadiyah. Ini ada yang tidak sampai ke bawah nih. Ada yang tidak diteruskan. Ada yang harus kita perbaiki mulai dari malam ini. Di kemanapun Anda kembali, entah itu ke Jombang, tempat Syekh Hashim bin Asy'ari kemudian mempopulerkan, mengembangkan sampai pesantrennya sampai dengan saat ini, atau entah antum ke Kauman ke Yogyakarta, atau entah antum ke Bangil, atau entah antum kembali ke Jakarta, ke Tanah Abang, Krukut dan sekitaran Nusantara atau Indonesia, maka kita merindukan ini. Kita merindukan ini. Tadi saya diminta oleh Ustaz Abdurrahman sampai jam 8. Ini sampai jam berapa ini? Sudah 3 menit lagi. Masih ada waktu? Baik, saya terangkan satu dulu ya. Sisanya nanti insya Allah kita bahas besok. Saya terangkan satu dulu tentang Muhammadiyah. Saya boleh minum sebentar? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anugerah Allah pada belajar seperti ini, saya berikan berita gembira dulu. Orang-orang yang belajar dengan benar, sesuai dengan manhaj ini, maka di antara perubahan yang terjadi, Allah akan jaga dia dari berbuat maksiat. Jadi kalau antum belajarnya benar, itu imannya akan diangkat oleh Allah. Pengetahuan diberikan dan dijaga dari maksiat. Itu janji Allah di Quran, surah ke-58 ayat ke-11. Taib. Sekarang fokus pelan-pelan ya. Saya berikan contoh gini. Dulu ada seorang yang punya latar belakang yang buruk luar biasa. Ini kisah nyata. Jadi orang ini hidup di lingkungan yang tidak baik, terlibat dalam banyak pencurian, banyak kemaksiatan. Singkatnya datang petunjuk Allah. Ada sentuhan di hati untuk berubah. Ketika dia berkonsultasi pada seorang syekh, "Syekh, saya begini ingin berubah." Kata syekhnya, "Tidak ada yang tidak mungkin untuk berubah. Silahkan kamu coba sampaikan." Begitu disampaikan, kamu ini tidak menjadi baik bukan karena nggak baik, tapi lingkungan kamu nggak bagus. Tinggalkan tempat itu, berhijrahlah, kamu kejar seorang syekh di sana, belajar ke sana. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini nyata. Ketika dia berusaha untuk belajar, memperbaiki diri dan benar niatnya, ini yang antum harus garis bawahi betul di sini betapa anugerah Allah itu luar biasa indahnya. Dia berangkat. Kemudian sampai di tempat itu, dia menemukan seorang syekh yang dimaksudkan tinggal di masjid. Sederhana hidupnya. Makannya cuma kurma, minumnya air putih gitu kan. Masya Allah. Begitu sampai di tempat itu, di masjid, dia sampaikan, "Saya diutus oleh guru fulan untuk belajar kepada anda." Kata syekhnya, ini seperti Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Saya takut engkau nggak sabar dengan saya. Saya makannya cuma kurma, minumnya air putih. Kata pemuda ini, "Insya Allah saya mencoba bersabar."
Maka dia mulai tinggal di masjid itu dengan syekhnya. Dia berkhidmat, dia belajar. Hari pertama berangkat dengan baik. Hari kedua berjalan baik. Hari ketiga setan mulai datang. Maksud saya ingin sampaikan manhaj begini. Mungkin saat antum berangkat, ini fitrahnya akan begini. Awal-awal semangat. Jam 6 semangat. Setengah 7 semangat. Jam 7 semangat. Jam 8 setan mulai datang. Ada ngantuk, ada macam-macam, gitu kan? Ada mulai sibuk macam-macam. Ini, setan mulai datang. Mengatakan pada pemuda ini, kamu lihat, kamu baru 3 hari di sini, makan cuma dengan kurma, minum air putih. Kamu mungkin bisa tahan, tapi syekh kamu mungkin sudah bertahun-tahun di sini. Kenapa kamu tidak menjadi murid yang baik, berkhidmat kepada syekh kamu, carikan makanan terbaik. Ayo keluar cari. Lihat masuk dengan cara yang halus. Apa yang terjadi? Masya Allah. Maka masuklah kepada pemuda ini yang belum kuat keimanan pada dirinya. Berangkat dia, tapi karena dia telah bertekad untuk berjuang, perhatikan bagaimana Allah nanti menjaganya. Dia datang mencari makanan. Begitu lewati masjid sedikit, ada satu rumah di sini, dia naik ke atapnya melihat. Kalau daerah-daerah Arab itu kan rumahnya nggak seperti kita. Kan antum mungkin lebih tahu insya Allah gitu kan. Ada cuma batu bata naik ke atas kan seperti benteng-benteng kelihatan. Apalagi rumah tempo dulu. Tapi begitu naik ke atas terlihat nggak ada makanan. Lewat lagi. Rumah yang kedua sebelum sampai sudah tercium bau makanan. Masya Allah. Begitu naik ngintip ke atas sudah langsung kelihatan bagian dapurnya ada satu panci. Mengeluarkan asap yang sangat aromanya luar biasa tercium bagus. Maka mulai muncul bisikan, coba cek lihat. Ada apa di situ? Dia turun ke sini. Dia masuk, dia buka pancinya. Begitu dia buka, ternyata ada 3 terong yang sudah matang. Baunya luar biasa harum. Perhatikan bisikannya. Ambil terong itu, coba. Kalau enak, ambil untuk syekhmu. Syekhmu kan terpandang di sini. Kalau kamu ambil, kalaupun diketahui, katakan syekhmu perlu. Pasti akan diberikan dengan gratis. Bagaimana setan kadang-kadang masuk kepada kita dalam suasana yang belum tentu bisa seperti itu. Maka singkatnya, ini nyata, diambillah kemudian secuil terong itu dicoba. Ketika mulai dimasukkan ke dalam mulutnya, ini lihat, karena dia sudah mulai belajar, dia sudah berjuang, maka bimbingan Allah datang kepadanya. Disebut dengan burhan. Burhan itu bimbingan, penjelasan dari Allah untuk memalingkan dari maksiat. Maka ketika dia mulai masukkan, ada bisikan di jiwanya. Di hati kita itu ada dorongan kebaikan disebut dengan jiwa takwa. Ada dorongan keburukan yang berasal dari nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Posisi paling kiri sebelah atas. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Keduanya sama. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya 70 kali. Bentuk jamannya 18 kali. Makanya antum kalau dengar segala sesuatu pasti ada 2 dorongan di sini. Silakan antum dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau normal, jiwa takwanya akan mengatakan, sudah adzan, cepat siap-siap, cepat siap-siap. Pernah merasa begitu? Nah, ini. Tapi begitu selesai adzan, yang satu mengatakan, tenang akhi, sholat nomor 2, nomor 1 makan dulu. Pernah ada peristiwa itu? Nah, ini. Masya Allah Muslim. Ah ini nafsunya bekerja, jiwa takwa juga bekerja. Ini bersamaan. Hei, muntahkan itu haram. Maka ketika diingatkan, dia ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia muntahkan makanan haram itu. Dia istighfar kepada Allah, dia percepat. Jadi istighfar itu seketika. Dalil ini Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u. Dan bergegaslah ila maghfirah. Sari'u itu artinya lakukan dengan segera tanpa mikir. Kalau anda siap-siap dulu, itu bukan sari'u. Namanya sa'ayas'a, is'a. Makanya ketika anda diminta menunaikan sholat Jumat, Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas, kalimatnya bukan sara'a, tapi sa'a. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, bukan fasari'u. Tapi diartikan sama, bergegas, bersegera. Kalau fas'au, bergegas tapi siap-siap dulu. Misal, Jumat duhurnya jam 12 kurang 15 menit. Antum siap-siapnya dari jam 11. Mandi dulu, berwudu dengan sempurna, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, itu fas'au. Tapi kalau antum pernah berbuat maksiat, salah. Wasari'u, bukan fas'au. Jangan banyak mikir, segera langsung istighfar. Karena kalau anda berpikir banyak menunda, saya dosa siang, pengen tobat sekalian tahajud malam, banyak menunda, belum tentu hidup sampai malam hari. Asar mungkin meninggal. Makanya ketika dia lakukan itu, dia sadar, dia katakan astagfirullah, dia muntahkan. Nah kalimat sara'a itu kalimat yang diucapkan, yang diiringi dengan ekspresi. Jadi ada ekspresi kita yang menghindari itu.
Ya, astagfirullah. Antum muntahkan. Bukan antum makan, astagfirullah. Itu lain. Itu lain ya. Ente keluar dari sini, lihat gambar yang tidak boleh dilihat. Ya, redaksi Qur'annya kan untuk laki-laki Quran surah 24 ayat 30. Untuk perempuan ayat 31. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, jangan lihat yang tidak baik. Ghaddul basar, palingkan. Begitu Anda lihat misalnya gambar yang tidak menarik, palingkan. Astagfirullah. Itu namanya sara'ah. Bukan antum lihat astagfirullah. Astagfirullah itu ngaco ya. Itu salah dia. Begitu ini dibuang, dia muntahkan, astagfirullah, dia buang. Kemudian dia lari kembali ke masjid. Sekarang perhatikan bagaimana Allah memberikan anugerah. Ketika dia kembali ke masjid menghadap syekhnya, ternyata ditemukan di depan pintu ini sudah ada seorang syekh, seorang sepuh yang duduk, seorang laki-laki. Kemudian di dekat ruang konsultasi, salatul istiftah dari syekhnya, ada seorang perempuan sedang menghadap. Rupanya perempuan ini sedang menghadap kepada syekhnya si fulan tadi untuk menyampaikan bahwa saya baru ditinggal suami saya. Belum punya keturunan, ditinggal suaminya, cukup cantik juga, sudah habis masa iddahnya, meminta kepada syekhnya untuk dicarikan calon pendamping. Tolong carikan pendamping untuk saya sudah kehilangan masa iddah, sudah selesai, saya takut terkena fitnah. Masya Allah. Tiba-tiba begitu datang si pemuda tadi dipanggil oleh syekhnya. Ya bunai ta'alih dah, katanya. Kamu kesini. Ini ada perempuan, ditinggal wafat suaminya, selesai masa iddahnya, mencari calon pendamping. Saya akan nikahkan dengan kamu. Bagaimana pendapatmu? Sekarang antum kalau menjadi pemuda tadi, Masya Allah, suasana seperti tadi, seorang perempuan habis masa iddahnya, cantik luar biasa, meminta dinikahkan, dan antum dalam posisi pemuda tadi, bagaimana pendapat antum? Baik, itu bukan akhwatnya terpisah, jadi gampang aja, bismillah, ayo. Tayyib, sekarang lihat, dia karena sudah belajar, dia melihat, syekh, dia belajar, dia melihat, saya ini kan numpang dengan anda, makan saja dari anda. Bagaimana saya bisa merawat dia? Untuk diri saya saja, saya ikut kepada anda. Apa kata syekhnya? Kamu jangan khawatir. Dia diwarisi harta yang cukup banyak. Dan dia mengatakan, saya tidak memikirkan siapapun kecuali dia taat kepada Allah dan mau mendidik saya dalam kebaikan. Masalah harta bisa didapatkan dari warisan suaminya. Maka singkatnya disepakati, menikahlah. Dan ternyata orang tua yang menunggu ini, ayah dari seperempuan tadi. Diakadkan di sini, ketiganya pulang ke rumah barunya. Pulangnya lewat jalan yang ini tadi. Begitu lewat ke sini, sudah mulai agak kaget. Jangan-jangan yang ini rumahnya. Saya tidak naik ke atasnya. Tapi alhamdulillah, ternyata istrinya menggenggam tangannya lewat terus. Dia katakan, alhamdulillah bukan yang ini. Begitu rumah yang kedua, dia sudah mau agak cepat-cepat. Begitu langkahnya sudah mulai melewati ini, istrinya menarik tangannya begini. Zauji, hadza baituna. Suamiku sayang, ini rumah kita. Kemudian dak-dikduk tidak karuan dalam hatinya. Masuk ke rumahnya. Begitu masuk, istrinya bertanya, Zauji, hal anta ja'i? Masya Allah. Suamiku sayang, apa engkau lapar? Masya Allah, suaminya nggak bisa menolak kan, karena 3 hari makan cuma kurma, minum air putih. Dia katakan, bala, ya saya lapar, 3 hari begini-begini. Masya Allah, intadhir qalilan, tunggu sebentar. Rupanya dia masak terong tadi untuk mempersiapkan ini. Dia kembali ke sini, dia lihat. Begitu lihat terongnya bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Allah, kalau antum dalam posisi itu apa yang anda katakan? Jangan anda katakan kucing ya, awas hati-hati. Awas hati-hati. Tayyib. Karena iman sudah melekat dalam dirinya, dia sudah mulai belajar, maka burhan Allah mengajarkan bagaimana berterus terang dalam kebaikan. Maka Masya Allah, disampaikanlah oleh beliau tadi. Wallahi zauji, katanya, demi Allah, saya katakan begini. Jadi kalau panggilan pasangan serasi, itu di Quran disebutkan dengan zauj keduanya. Kalau untuk warisan pakai tak di ujungnya, zaujah. Makanya ketika Adam diminta masuk surga, ngajak istrinya tidak dengan zaujah tapi zauj. Quran surah kedua ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Pasangan yang serasi. Maka suaminya berkata, ya zauji, istriku sayang, kejadiannya tadi begini, 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 sampai saya makan terong secuil itu saya muntahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembali ke sini dan menikah dengan kamu. Perhatikan bagaimana jawab istrinya. Saya katakan kalau semua perempuan bisa seperti ini, damai urusan dunia. Apa kata istrinya? Wallahi, demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, karena haramnya itu, Allah gantikan dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, rumah pemilik terongnya, plus pemilik terongnya. Masya Allah. Secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, karena haramnya,
Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Masya Allah. Jangan cari alasan pulang dari sini pada cari terong gitu kan. Ini poinnya. Antum bisa bayangkan, baru belajar sedikit saja, kalau niatnya ikhlas karena Allah, ingin terjadi perubahan, maka Anda dijaga dari yang haram, yang baik-baik akan didatangkan. Bagaimana dengan ulama kita? Maka Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan dari Nabi SAW. Maka dipilihlah nama Muhammad. Ya, dengan ya nisbah di ujungnya, disebutkan tak di akhirnya. Jadi asalnya kalau kita pecah, Muhammad plus ya nisbah, yang menunjukkan pada pengikut, plus tak yang menunjukkan pada sifat. Jadi ketika menjadi Muhammadiyah, ini dimaksudkan, yang diharapkan yang bergabung di persyarikatan ini adalah orang-orang yang mau mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi antum mesti lihat dulu, karena Nabi punya banyak nama. Di Quran setidaknya ada 2 nama. Satu Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Dan satu Ahmad, disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran. Surah ke-60, satu itu ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Itu beda. Kalau disebutkan Muhammad, itu sighah mubalaghah dari kata Mahmud. Mahmud. Ya, Mahmud. Asalnya, orang yang punya sifat baik terhadap sesama makhluk. Jadi kalau ada orang punya satu sifat baik, misal dia suka menolong orang lain. Tapi satu sifat baik ini saja, yang lainnya belum sempurna, belum baik yang lain misal. Itu disebut dengan Mahmud. Tayyib. Kalau kemudian sifat baik itu sudah mulai bertambah banyak, maka berubah jenis kalimatnya dalam bentuk sighah mubalaghah. Jadi Muhammad. Misal ada orang baik, suka tolong orang, sabar juga, penyayang juga, jujur juga, maka berubah kalimatnya dari Mahmud menjadi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kenapa disebut dengan Muhammad? Masya Allah, jangankan pada manusia, hewan masih difikirkan. Ketika ada yang mau menyembelih hewan, Nabi keluarkan kalimat di hadis riwayat Ibnu Majah itu, nomor hadis 3221 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bukan cuma disembelih, tapi Nabi minta tolong jatuhkan dulu dengan lembut. Dan tajamkan pisaunya. Dan bacakan kalimat Bismillahi Allahu Akbar untuk menjadikan hewan itu halal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ada beberapa sembelihan yang harus diperhatikan, ada sunnah-sunnahnya. Nabi katakan, ayo, idza zabahtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau antum mau nyembeli, maka coba baguskan sembelihan itu, tajamkan pisaunya. Itu pun tidak dilakukan di depan hewan. Hewannya dijauhkan supaya dia tidak terganggu bagian psikologi hewannya. Dia tidak mikirkan itu. Biarkan dia dengan ketenangan dunianya, antum tajamkan pisaunya. Diikat bukan Idul Adha, kambingnya di depan antum tajamkan pisaunya. Siap-siap ya, siap-siap. Itu nggak boleh, itu zalim pada hewan. Itu zalim. Jadi antum bayangkan pada hewan saja masih baik, apalagi pada manusia. Pada tumbuhan, dalam jihad misalnya, itu kan jihad itu suasana perang. Dalam perang itu nggak ada yang lembut. Makanya ketika turun surah At-Taubah berbicara tentang peperangan, Al-Bara'ah, itu nggak dimulai dengan Bismillah. Langsung Bara'ah, langsung. Ya, nggak ada bismillahnya, karena bismillah itu menunjukkan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya sifat Rahman, sifat Rahim, punya sifat sayang. Sedangkan dalam perang nggak ada sayang, nggak ada kelembutan, nggak ada orang nembak dengan kasih sayang. Bismillah, izin nembak ya, dor. Sakit nggak ada begitu. Tembaknya tembak gitu kan. Tapi dalam suasana seperti itu, kita punya aturan yang nggak ada di agama manapun. Kata Nabi, dalam suasana perang apapun nggak boleh sakiti anak-anak, nggak boleh sakiti orang sepuh. Dan tidak boleh sakiti perempuan, dan tidak boleh, lihat, merusak tumbuhan. Gak boleh rusak tumbuhan. Makanya kemarin itu syiar, Masya Allah, ketika orang-orang berangkat ke Jakarta, rumput gak diinjak, makan-makan dan sebagainya itu disapukan, dibersihkan dan sebagainya. Itulah Islam. Banyak keindahan di situ. Itulah Muhammad SAW. Nabi Musa itu ketika akan, perhatikan bagaimana perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dimuliakan dalam Al-Quran. Dua-duanya Nabi, tapi tingkat kemuliaannya itu bisa berbeda. Nabi Musa alaihissalam sebelum datang ke Firaun itu sudah memohon kepada Allah, karena tahu bahwa Firaun punya kata-kata yang sangat sarkas plus kejam. Kejam luar biasa. Bukan cuma biasa nyembelih orang sebelum dia tumbuh menjadi dewasa, atau membiarkan perempuan hidup. Quran surah kedua ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tidak. Tapi kalimatnya pun kadang sangat tidak menyenangkan. Lihat rambut antum itu, rambutnya sudah nggak bagus tuh. Bukan nyuruh nyukur, tolong pisahkan kepala dari badannya.
Itu Fir'aun tuh. Makanya ketika beliau mau berangkat, beliau bermohon kepada Allah supaya kata-kata Fir'aun tidak menyinggung Nabi Musa. Sebab kalau sudah tersinggung pada hatinya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ini makhluk menyebalkan sekali, wafatkan saat ini. Dikabulkan. Tapi tidak ada hikmah dakwah bagi kita di kemudian hari. Maka berdoalah beliau kepada Allah memohon, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Perhatikan, dikabulkan oleh Allah. Rabbi shrahli sadri, ya Allah mohon lapangkan luaskan hatiku. Sehingga ketika menerima lemparan-lemparan kata-kata, jiwa ini bisa lapang. Risalah dakwah berlanjut. Masya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku dengan izinmu ya Allah. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW sebelum minta turun ayat. Nabi Musa minta dulu, Rabbi shrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad sebelum minta turun ayat. Alam nashrah laka sadra. Musa Rabbi shrahli sadri, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Lihat, bentuknya fi'il mudhari, mudhari'nya menggunakan lam, menunjuk pada nafi yang diberikan sebelum diminta. Bukankah kami sudah lapangkan jiwamu sebelum engkau minta? Nabi Musa minta, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad turun ayat sebelum minta, wa nuyassiruka lil yusra. Makanya bedanya, Nabi Musa sebelum menghadap Fir'aun dilempar dengan kata-kata minta doa, Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh masyarakat Taif, tetap tidak membalas. Batu sudah terkena darah kepalanya sampai ke lututnya. Zaid bin Thabit sudah tidak bisa menjadi benteng lagi, beristirahat di bawah naungan pohon sampai turun dua malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, ya Muhammad, mujjadaka ila sama, angkat tanganmu ke langit. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya kami diperkenankan mengangkat dua bukit ini, menghimpun mereka yang tidak sopan kepadamu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka cuma belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak akan ada orang-orang Taif yang bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak saat ini, pada generasi yang akan datang. Kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, Rabbi, ila man takilluni, a ila ba'idin yu'limuni, am ila qaribin yu'dhini. Ya Allah, kepada siapa lagi engkau akan antarkan risalah dakwah ini? Kepada siapa lagi engkau titipkan saya? Apakah kepada masa yang masih jauh yang akan menyakiti saya? Atau yang dekat yang akan menzalimi saya? Saya ikhlas ya Allah, sepanjang engkau ridha kepada saya dan tidak marah dengan saya. Muhammad SAW. Di akhir masa hidupnya, Masya Allah. Saya bicara tadi tentang kurban. Antum tahu siapa yang difikirkan dalam kurbannya? Yang disebutkan pertama kali, Masya Allah. Disebutkan riwayat Jabir bin Abdullah. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah SAW. Saya sering melihat Rasulullah SAW. Hina yadhbah. Ketika setiap akan menyembelih, itu menyiapkan 100 ekor sembelihannya. Kemudian apa yang dilakukan? Aqbal al-qiblah. Menghadapkan hewannya ke kiblat. Lalu mengatakan, perhatikan kalimatnya, Allahumma, ya Allah, hadha min Muhammad. Tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besar Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya belum bisa berkorban. Antum belum pernah dilihat oleh Nabi. Gak bisa korban sampai dengan kiamat, difikirkan oleh Nabi. Itu yang disebut dengan Muhammad. Bahkan di akhir hidupnya, itu banyak hadis terkumpul. Ketika Fudail, anaknya Abbas, membawa air wudhu terakhir Nabi. Kemudian di pangkuan Sayyidah Aisyah, setelah beliau berwudhu. Apakah yang disebut Aisyah? Yang disebut putrinya Fatimah? Yang disebut kemudian menantunya Ali bin Abi Thalib? Kada, la. Bal nahnu ya ikhwah, kita. Ummati, ummati, ummati. Ummati. Sampai ketika malaikat memberi kabar gembira. Masya Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Anda diberikan kabar gembira. Bahwa 74 rasa sakit itu dalam sakaratul maut akan dicabut dari Anda. Diringankan luar biasa ringannya. Karena Nabi SAW dijamin surga dan sebagainya. Keindahan dicabutnya itu ringan. Tapi ketika mendengar hal seperti itu, beliau membayangkan umatnya. Berarti ada suasana sakaratul maut yang tidak mudah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Demi Allah saya sampaikan. Riwayat ini jarang disampaikan. Ya Rabb, kalaulah diperkenankan, saya bermohon kepadamu ya Rabb. Mohon timpakan seluruh rasa sakit itu kepada saya saat ini. Supaya umatku tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Timpakan seluruh rasa sakit dalam sakaratul maut. Timpakan saat ini. Supaya umatku tidak mengalami lagi saat sakaratul maut. Muhammad SAW. Makanya diturunkan Quran. Surah ke-9 itu. At-Taubah di ayat 128 sampai ayat terakhirnya. Untuk menunjukkan betapa perhatiannya seorang Muhammad SAW pada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Betapa berat beban kalian dirasakan oleh Muhammad ini. Kalau bisa ditampung aja oleh beliau, gak apa-apa, gak ada masalah.
Hartanya diberikan, jiwanya diberikan, tenaganya diberikan. Harisun alaikum, betapa peduli dengan Anda. Bil mu'minina rauf rahim. Kasih sayang terhadap orang beriman itu luar biasa. Makanya dalam hadis riwayat Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, itu pernah malaikat Jibril sampai mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Ketika Nabi akan melakukan khutbah dalam undakan tangga mimbarnya, dalam 3 undakan, langkah pertamanya turun malaikat Jibril mengatakan, ba'dan, riwayat lain, raghima anf rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaih. Kata malaikat Jibril, keterlaluan. Ba'dan itu bukan cuma terlalu, tapi keterlaluan, jauh dari rahmat Allah Muhammad. Orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi bersolawat pun tidak mau kepadamu. Seakan-akan malaikat ingin menyampaikan betapa pedulinya Rasul ini, betapa perhatiannya, nggak bisa dibalas oleh umatnya. Masya Allah, kalau untuk sekedar solawat saja tidak sanggup kepada Nabi, Masya Allah, ini luar biasa umat ini. Diberikan kasih sayang, diberikan pengorbanan, disebutkan namamu saja nggak mau salawat kepadamu. Itu bu'dan, kata malaikat Jibril. Bu'dan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa disebut dengan Muhammad. Nah, Syekh Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, yang diinginkan oleh beliau itu umatnya, Nabi Muhammad SAW di masa beliau bisa meniru sifat-sifatnya. Jadi ketika antum melihat Muhammadiyah didirikan persyarikatan, bukan cuma bikin persyarikatan. Ketika belajar, dibuat sekolah, dibuat rumah sakit, bagaimana pelajarannya mengikuti ketentuan sunnah-sunnah Muhammad SAW. Sifat di rumah sakitnya mesti beda dengan rumah sakit yang lainnya. Sifat dakwahnya mesti beda. Itulah Muhammadiyah, itu yang diinginkan. Makanya turun matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Turun kemudian khutbahnya, turun kemudian berbagai ketentuannya. Apa yang diinginkan? Ingin jadi seperti ini. Ini poinnya. Jadi bukan persoalan masalah furu'iyah saja yang dibahas, tapi persoalan bagaimana kita bisa sesuai dengan ketentuan Muhammad SAW. Jangan-jangan selama ini kita ibadah, rajin ibadahnya, sholatnya bagus, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi sifat-sifat tadi tidak ada. Sifat akhlak tadi tidak ada. Celaan tiap hari keluar dari lisan. Beda sedikit kemudian saling mencela, saling menuduh. Tahukah antum konsekuensinya? Itu nggak mudah. Saya tutup dulu. Hadis Muslim, nomor hadis 5611, riwayat Abu Hurairah tentang Babul Muflis. Perhatikan kalimatnya. Saya akhiri di sini. Satu kali Nabi SAW pernah bertanya pada kumpulan sahabatnya. Saat beliau berkumpul dengan sahabat, beliau katakan, Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, nggak ada aset sedikit pun. Logis menurut kita. Uang nggak ada, aset nggak punya. Apa kata Nabi? Antum perhatikan betul kalimatnya. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Artinya ada orang mengaku umatnya Nabi, tapi termasuk dalam golongan ini. Waliyadzubillah, insyaAllah bukan kita. Tayyib. Perhatikan kalimatnya. Ya'ti yawmal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak dikerjakan. Kalimatnya menggunakan nakirah. Menunjukkan banyak, umum, solatin. Bukan cuma fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wasyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya nggak pernah tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadha, cuman sayang, suka juga mencela saudaranya yang lain. Wa qadhafa hadha, menuduh saudara yang lain. Kadzab. Wa akala mala hadha, kadang-kadang ngambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadha, berselisih, kadang-kadang secara fisik. Nah, darbun itu sudah pada fisikal, pukulan. Kalau khasmah baru pertentangan, khisam. Tapi kalau sudah darbun sudah pada fisik. Bahkan ada yang kelima, wasafaka dama hadha, yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak sini, Allahu Akbar, bom sini. La haula wala quwwata illa billah. Enggak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Saya pernah ke Lampung ditanya, Ustaz, itu bom di Jalan Tamrin, apakah termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab saat itu, setahu saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah Pak, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah yang beda di situ. Tapi antum perhatikan, ada orang sholat, rajin juga mencela. Ada orang puasa, rajin menuduh, dan sebagainya. Apa gambarannya di akhirat nanti? Perhatikan kata Nabi. Fatukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka diambil pahala sholatnya, dipindahkan kepada yang dicela ini. Otomatis. Antum ta'lim nih sekarang, sudah sholat, ikut ta'lim. Keluar dari sini, lihat orang yang gak ikut misalnya, dia muslim juga, dekat gak ikutan. Antum bicarakan, lihat tuh, dia barangkali belum dapat hidayah dalam dirinya, gak ikutan kayak kita. Iya ya, itu pahalanya langsung pindah pada orang itu.
Datang temannya satu lagi. Masya Allah, kenapa ini? Iya, nggak nyangka ya. Nyangka tuh, pindah. Pindah. Seketika itu. Yang paling menarik. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau sudah habis modal kebaikannya. Tersisa masih keburukan. Misal pernah tuduh orang lain. Pernah berbuat zalim. Maka diambillah keburukan orang ini. Ditimpakan kepada orang tadi. Faturiha finnar. Karena habis bekalnya, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Nabi pernah diadukan seorang perempuan yang sering mencela orang lain. Padahal rajin puasa, rajin salat. Kata Nabi, hiya finnar. Tempatnya di neraka. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sibuk sekarang memikirkan apa yang ingin kita lakukan dan sebagainya, tapi kita tanpa sadar mengurangi pahala-pahala kebaikan kita karena melakukan amal yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana antum bisa menegakkan yang ma'ruf dengan mengerjakan yang mungkar? Itu mustahil karena tidak akan bersanding di dalamnya. Karena itu saya akhiri dalam perjumpaan kita di malam ini dengan menyimpulkan bahwa pertama, kedua ulama kita, baik Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari ataupun Syekh Muhammad Darwis Tauqi Haji Ahmad Dahlan, kita sepakati keduanya bersaudara, belajar dari ulama-ulama kita sebelumnya, dan yang paling indah, pertama, keduanya belajar bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin memahami apa yang dipelajari. Kedua, mereka pelajari sesuai dengan ketentuan-ketentuan sumber asalnya. Ketiga, mereka bertekad dengan pelajaran itu untuk mengajarkan kembali pada kaumnya. Dan yang paling indah, pengajaran itu dilakukan dengan saling bersinergi pada kebaikan, berkumpul dengan yang lainnya, sehingga mewujudkan keindahan yang sekarang bisa kita nikmati bersama, yang disebut dengan Indonesia itu. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disebutkan itu nama jelas, tidak ada tafsiran yang lain. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum mau tafsirkan apa Allah di situ? Gak ada yang lain. Karena semua diasalkan dari keikhlasan ulama-ulama kita dalam berjuang dengan segala bekal-bekal yang telah mereka siapkan dari awalnya. Selanjutnya, saya berhenti pada bahasan bahwa para ulama kita ketika mereka ingin menyampaikan segala hal, maka mereka berusaha untuk mencari wasilah yang sesuai. Maka didirikan persyarikatan, dimulai dengan Muhammadiyah, yang ditujukan bukan ingin sekadar bikin persyarikatan dengan membuat banyak rumah sakit, banyak sekolah-sekolah, tapi lebih daripada itu, untuk bisa mengembalikan umatnya pada tuntunan Nabi Muhammad SAW, terkhusus masalah akhlak dalam kehidupannya. Maka disinilah kajian kita berakhir. Besok insya Allah nanti kalau masih ada waktu di Masjid Bait Razzaq kita teruskan dengan kenapa tidak diberi nama Ahmad sehingga menjadi Ahmadiyah misalnya kan, sehingga tidak perlu ada Ahmadiyah yang sekarang misal gitu kan. Kemudian selanjutnya apa kaitan dengan Nahdlatul Ulama dan bagaimana cara kita kemudian mempelajari dan menyikapi persoalan itu sampai turun istilah manhaj, istilah madhab sampai sekarang bisa kita pahami dengan baik. Insya Allah teman-teman sekalian kita cukupkan dulu untuk malam ini. Jelas uraiannya? Paham insya Allah? Baik, kalau paham dan jelas, saya bacakan hukum Qur'annya di Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Hei orang-orang yang telah merasa beriman kepada Allah, kalau uraian sudah sampai dijelaskan dengan terang, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah, cukup ya. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Sudah, ikhwan sekalian, sebelum kita bacakan doa, saya ingin sampaikan dulu keterangan dari Nabi. Ada 3 jenis doa yang selalu dibacakan Nabi. Pertama, kalau ingin singkat, Nabi tutup cukup dengan alhamdulillah. Kemudian kalau terjadi misalnya perdebatan-perdebatan yang tidak menyenangkan, beliau ajarkan doa kifaratul majlis. Tapi dalam suasana tertentu yang momentumnya khusus, beliau kadang disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925, bahkan dalam salatnya beliau membacakan doa, sahabat sebagian mengaminkan dan mengikuti doa-doa beliau. Maka saya ingin gabungkan ketiga jenis doa ini dengan mengharapkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga karena kita bertemu juga tidak setiap kesempatan, maka mari kita sejenak khusyukkan hati kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb,
Jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini, siapapun yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan kediaman ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan di jiwanya, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan kediaman ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang hadir di tempat ini atau keluarganya, kerabatnya yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya, Rabbal Alamin. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika yang hadir di tempat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya, aktivitas sosialnya, mohon ya Allah dengan segala niat ikhlasnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya, Rabbal Alamin. Allahumma nakhussuka bid-du'a lana jami'an ya Allah. Allahumma antu barik lana jami'an ya Rabbal Alamin. Ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon keberkahan darimu pada pertemuan di malam ini ya Rabbal Alamin. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, keberkahan, rahmat darimu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami ya Allah perpisahan yang mengeratkan silaturahim dan cinta di antara kami. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami ya Allah yang masih jauh dari tuntunanmu. Mohon perbaiki keadaan kami agar kami bisa mendekatkan kepada ridhamu ya Rabbal Alamin. Idza kunna ya Allah ya Rabbal Alamin ba'idan minka ya Rabbi, qaribna ilaika ya Allah. Wahdina siratakal mustaqim. Jika ada di antara kami yang masih jauh darimu ya Allah, yang kadang melalaikan salat, jarang membaca Al-Quran, jarang mau mendekat kepadamu ya Rabbal Alamin, maka mohon sentuh jiwanya di malam ini ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Sebelum Engkau wafatkan dia ya Allah, berikan kesempatan ya Allah untuk bertobat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, marzuqna al-fursata lil hayatut thayyibah wa lil mamati fiha husnul khatimah. Wa naqulu laka fi akhir hayatina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa taqulu lana ya Allah biqaulin latifin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami di malam ini agar kami bisa berubah ya Allah, memperbaiki keadaan hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Mohon ya Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Beri kesempatan kami agar saat wafat bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan berikan kami ya Allah kenikmatan untuk mendengar seruan-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya jiwa-jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Rabb-Mu dengan penuh keridhaan. Cepat bergabung dengan kalangan hamba-Ku dan masuk ke surga-Ku. Allahumma ya Rabbal Alamin, ij'alna min muhibbi wa atma'i sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami termasuk para pecinta dan pengikut sunnah-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jauhkan kami dari segala apa yang tidak disukai oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minka min kulli ma sta'adza bika an habibukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul-Mu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu ya Allah oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nakhussuka bid-du'a. Allahumma nakhussuka bid-du'a fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Li ikhwatina ya Allah fi kulli makan al-mubtalin. Allahumma ansur ikhwatana fi kulli makan al-mubtalin. Fi Palestin, fi Gaza, fi Syria, fi Iraq, وفي أفغانستان وفي Rohingya ya Rabbal Alamin. Kami bermohon ya Allah di malam ini ya Allah dengan segala keberkahan yang Kau turunkan ya Allah, mohon anugerahkan perlindungan-Mu ya Allah. Mohon berikan pertolongan-Mu pada saudara-saudari kami ya Allah yang tengah diuji ya Allah, di Palestina, di Gaza, di Syria, di Irak, di Afghanistan, di Rohingya. Allahumma asbirhum ya Allah. Ya Allah, sabarkan mereka dari segala ujian yang telah Kau tetapkan pada mereka ya Rabbal Alamin. Segerakan kebahagiaan bagi mereka yang mereka harap-harapkan sampai saat ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma afu anna waghfir lana ya Allah wa la tuhassibna an dha'fina fi nusratihim ya Arhamar Rahimin. Dan mohon ringankan hisab kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang belum bisa membantu mereka dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Mohon ringankan hisab kami yang belum bisa memohon mereka ya Allah, membantu mereka, merespon pertolongan mereka ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna ya Rabb. La tuhasibna an da'fina fi nasratil aqsa, fi ad-difa' 'anil aqsa. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ringankan hisab kami karena ketidakmampuan kami menjaga Al-Aqsa.
menjaga tempat yang Engkau sucikan ya Rabb. Ampuni kami ya Rahmanir Rahim yang selama ini masih sibuk berselisih dengan saudara-saudari kami. Lisan kami yang penuh dengan celah, mata kami yang sering melihat maksiat, tangan kami yang sering keliru dalam bersikap, langkah kaki kami yang sering melangkah pada apa yang tidak Engkau ridai ya Rahman. Allahumma ighfir lana ya Al-Ghafur, Allahumma ighfir lana ya Al-Ghaffar, Allahumma ighfir lana ya Al-Ghafir, Allahumma arhamna ya Rahmanir Rahim. Al-Qail ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa nas'aluka al-ana rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak ya Rahim, Allahumma rahmatak ya Rahman, Allahumma ghufranak ya Al-Ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, dan kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih ya rabbal alamin, dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah datang belajar bermohon kepadamu dengan penuh keikhlasan insyaallah, seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan ya Rabb. La tudayya' dumu'ana ya rabbal alamin. Mohon jangan sia-siakan air mata kami ya Allah, permohonan kami ya Rahman. Jika dengan semua ini belum Engkau kabulkan juga, mohon tunjukkan kepada kami ya Rabb, dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.